Cerita baru tentang kelangsungan hidup di masa kiamat ini dimulai seperti banyak cerita lain, dengan pengkhianatan. Tokoh utama cerita ini bernama Zhang Xiaoyong, dan kini dia berada dalam keadaan tergantung. Secara harfiah dia tergantung tepat di atas kandang penuh zombie haus darah, sementara mantan pacarnya tertawa dan mengejeknya, mengingatkan bahwa semua temannya sudah mati. Tapi dia tidak perlu khawatir karena sebentar lagi hidupnya yang tak berarti juga akan berakhir, dan dia bisa bergabung dengan teman-temannya. Mengingat kembali apa yang terjadi, Xiaoyong tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan semuanya terjadi. Itu semua salahnya. Atau lebih tepatnya salahnya karena mempercayai wanita jahat ini yang pantas mati sengsara. Itulah penjahat sebenarnya di sini. Tapi bagi wanita itu, semua ancaman pahlawan kita sama sekali tidak menakutkan. Dia sudah menemukan pacar yang lebih kuat dan lebih kaya. Dan kini meminta pacar itu untuk mengurus sampah ini. Pria gemuk itu sama sekali tidak keberatan membantu dan menawarkan untuk menyiksa Zhang Xiaoyong perlahan-lahan agar gadis itu bisa menikmati pemandangan dan meluapkan amarahnya. Sebelum menekan tombol, pria gemuk itu dengan mengejek mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyong atas semua persediaannya. Berkat kemurahan hatinya mereka bisa hidup nyaman selama beberapa bulan. Itulah akhir percakapan, dan Xiaoyong jatuh langsung ke dalam kandang zombie. Bagi makhluk gila itu tidak ada bedanya apa yang diserang. Daging segar adalah satu-satunya yang mereka inginkan di dunia ini. Xiaoyong yang terikat hanya bisa berteriak kesakitan dan bermimpi bahwa jika dia punya kesempatan kedua untuk hidup lagi, dia akan membuat mantan pacarnya Kujing dan si gemuk Le Shuang membayar atas apa yang mereka lakukan. Tapi tiba-tiba seolah-olah Xiaoyong terbangun dan mendengar suara menjijikan Kujing yang menuntut penjelasan. Dia ingin tahu mengapa Xiaoyong belum memasukkan namanya ke akta rumah, apa dia sama sekali tidak mencintainya. Sementara itu Xiaoyong berusaha sadar dan menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah dia terlahir kembali ke masa sebelum kiamat? Di kehidupan sebelumnya dia ditipu oleh Kujing. Bukan hanya dia berhasil menipu warisan yang ditinggalkan orang tuanya, tapi dia juga akhirnya jadi tunawisma. Kemudian kiamat dimulai dan bencana global mengubah manusia menjadi zombie, menceburkan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Tapi bahkan di tengah kekacauan itu Xiaoyong tidak bingung dan dengan bantuan teman-teman berhasil bertahan. Dan setelah beberapa pengembaraan membangun zona aman, di sana mereka tidak perlu takut zombie dan berkat persediaan yang baik mereka bisa hidup di sana selama berbulan-bulan. Saat itulah Kujing muncul lagi. Dia berpura-pura sebagai orang putus asa yang mencari perlindungan dan berhasil memenangkan simpati Xiaoyong lagi, yaitu bodoh dan dia sadar sendiri sekarang. Malam berikutnya dia membuka gerbang zona aman untuk musuh yang sudah lama mendambakan menghancurkan mereka. Kini wanita pengkhianat yang sama tidak mau diam dan menuntut mahar 400.000 yuan selain rumah jika dia ingin menikahinya. Dia bersikap seperti biasa, yakin bahwa Xiaoyong terpesona oleh kecantikannya dan tidak bisa melihat karakter busuknya. Tapi kali ini akan berbeda. Dia tidak akan membiarkan makhluk jahat ini memanipulasinya. Tapi dia perlu bertindak hati-hati. Terlalu impulsif bisa merugikannya. Kini Kujing memberinya waktu seminggu untuk melakukan apa yang diminta. Kalau tidak pernikahan dibatalkan. Saat itu Xiaoyong mengusirnya dari rumah dan menyatakan bahwa dia mengerti. Kujing tidak terbiasa dengan sikap seperti itu dan tidak mengerti apa yang terjadi. Sejak kapan budaknya Xiaoyong jadi begitu tegas? Apa dia berubah pikiran untuk jadi pelayannya? Kini setelah bebas dari pengkhianat menyebalkan itu, dia bisa melihat sekeliling. Hanya tinggal 1 bulan sebelum kiamat dimulai dan Xiaoyong harus segera mulai mempersiapkan diri, kalau tidak akan terlambat. Kemudian tiba-tiba dia menerima notifikasi seperti di permainan. Dia mendapat misi sistem. Setelah mengaktifkan sistem kiamat, misi itu punya nama yang sangat umum, persiapan kiamat. Untuk menyelesaikannya dia perlu memiliki sebidang tanah dan menyiapkan stok persediaan untuk 1 tahun. Untuk menyelesaikannya, Xiaoyong bisa mendapat 10 poin yang bisa ditukar dengan hadiah di toko sistem. Pahlawan kita senang dengan bonus seperti itu, misi sistem dan hadiah untuk menyelesaikannya. Apalagi yang dibutuhkan untuk bahagia, hanya apa yang bisa dibeli di toko sistem. Xiaoyong belum tahu, kebanyakan ada kotak lot dan beberapa ramuan, misalnya untuk meningkatkan kekuatan fisik. Tapi dari semua itu, pahlawan kita terganggu oleh perutnya yang keroncongan dan menuntut makanan layak. Xiaoyong hampir lupa bagaimana di kehidupan sebelumnya dia hemat setiap sen untuk mengumpulkan mahar Kujing yang membuatnya kekurangan gizi. Kini dia tidak akan membatasi diri dan memutuskan untuk pesan makan malam mewah. Dalam 1 bulan zombie akan ada di mana-mana, dan selama makanan enak masih tersedia dia harus memanfaatkannya. Beberapa jam kemudian pesanan datang. Xiaoyong tidak akan pernah mengizinkan dirinya pesan takeaway bintang 3 Michelin legendaris seperti itu sebelumnya. Dia memutuskan mulai dengan mencicipi daging babi braised 300 yuan. Setelah apa yang dia makan selama kiamat itu terasa ilahi dan terlalu enak untuk jadi kenyataan. Pahlawan kita tidak berhenti di situ dan masuk mode penyantap makanan. Nafsu makannya cukup baik dan sebentar lagi dia hampir selesai. Tepat saat itu telepon berdering. Saat Shuya, teman Kujing, menelepon, berarti dia sudah sempat mengeluh kepadanya. Xiaoyong menjawab telepon dan langsung menyesal. Teriakan langsung terdengar dari telepon. Saat Shuya menuntut penjelasan bagaimana dia berani memperlakukan Kujing seperti itu, dia hanya ingin Xiaoyong membuktikan cintanya. Kalau tidak bisa memberinya hartanya maka bagaimana bisa bilang mencintainya. Sebenarnya Kujing hanya mengujinya sedikit dan dia gagal dalam ujian itu. Tapi kalau dia membawa akta rumah dan 1 juta yuan tunai sebagai permintaan maaf maka Shuya akan coba bantu yakinkan Kujing bahwa itu hanya salah paham. Kalau tidak dia bisa harapkan putus. Setelah pidato panjang seperti itu pahlawan kita kehabisan kesabaran.
Siapa yang dia kira untuk mengujinya dengan sikap seperti itu, dia sebaiknya minggir saja. Shuya masih mencoba membantah tapi Xiaoyong langsung memutus panggilan. Dia sudah muak dengan gadis-gadis haus uang ini. Dia tidak peduli lagi kepada mereka. Yang terpenting kini adalah mencari dan membeli sebidang tanah yang cocok. Di sana dia bisa bangun benteng terkuat yang tidak hanya mudah dipertahankan tapi juga dekat dengan sumber air dan hutan. Keesokan paginya dia tiba di agensi properti. Dia langsung disambut konsultan dan ditanya apakah dia datang untuk menyewa atau membeli rumah. Xiaoyong meyakinkan bahwa bukan keduanya, dia di sini untuk sesuatu yang lebih berharga. Tiba-tiba manajer penjualan properti mendekat dari belakang dan memerintah konsultan itu pergi bantu angkat kotak. Hari ini mereka terima pengiriman besar tisu toilet. Dia mencoba menjelaskan bahwa ada pelanggan tapi sia-sia. Manajer Ju sama sekali tidak melihat Xiaoyong sebagai pelanggan. Dia bahkan memarahi bawahan karena lupa semua yang dia ajarkan. Yakin bahwa tidak bisa jadi agen properti tanpa bakat. Dia suruh dia kerja di belakang dan bilang kepada pahlawan kita bahwa pecundang bangkrut berpakaian murah seperti itu mungkin bahkan tidak mampu beli toilet, jadi tidak bisa disebut pelanggan. Sikap arogan ini membuat pahlawan kita kesal dan dia akan ajari manajer ini pelajaran. Untuk mulai Xiaoyong minta dia ulangi apa yang baru saja dikatakan dan jelaskan bagaimana berani memandang rendah orang lain. Manajer Ju tidak mau mundur. Yakin dengan kekuasaannya, dia dengan bangga nyatakan bahwa dia adalah pria yang memandang rendah anjing seperti pahlawan kita. Kalau dia bisa beli setidaknya toilet dia akan makan kotoran secara live stream. Satu pandangan ke Xiaoyong cukup untuk sadar bahwa manajer itu sebentar lagi akan menyesal atas kata-katanya. Ya sudah kalau manajer bilang begitu sendiri. Xiaoyong sarankan dia pastikan nanti cari yang segar mengepul. Lagi pula pahlawan kita tidak datang hari ini untuk sewa atau jual rumah tapi untuk beli tanah. Semua pelanggan di sekitar terkejut. Ini pertama kalinya mereka lihat orang cukup kaya untuk beli tanah. Dalam kasus itu Nona Chiang mengundang dia duduk agar bisa beri penjelasan rinci. Manajer Ju menyaksikan semua itu dengan gigi gemeretak. Yakin bahwa siapa saja bisa bicara tapi saat bayar dia tidak percaya Xiaoyong bisa bayar. Chiang berikan kepada pahlawan kita semua bidang tanah yang tersedia untuk dibeli. Dia bisa lihat sambil dia jelaskan semuanya. Tapi bagi pahlawan kita semua itu tidak perlu. Dia tahu persis apa yang diinginkan. Xiaoyong akan sebutkan persyaratannya dan biar dia lihat apakah ada yang cocok. Xiaoyong ingin tanah dekat gunung dan air. Sebaiknya dengan air mengalir. Ideal kalau ada pabrik atau bangunan besar di tanah itu. Untuk cari yang cocok Chiang butuh sedikit waktu. Tapi kemudian manajer Ju datang dari belakang lagi. Sepertinya dia punya hobi mendekat dari belakang, dia pikir bidang tanah yang sesuai semua persyaratan ada di distrik timur. Chiang pikir itu ide buruk. Tempat itu tanah kota T, ada banyak pabrik tak selesai dan proyek tertunda. Properti seperti itu tidak bisa dijual ke pelanggan. Manajer Ju tidak pikir begitu. Dia masih belum lihat pelanggan di sini dan pecundang dengan tuntutan tinggi ini, menurutnya bukan datang beli tanah tapi bikin masalah. Xiaoyong sebenarnya tidak peduli di mana lokasi tanah selama memenuhi persyaratan. Pabrik tak selesai juga bukan masalah, bahkan sebaliknya keuntungan. Setelah lihat detail pahlawan kita putuskan itu persis yang dibutuhkan. Dengan kawat berduri tempat itu akan mudah dipertahankan dan pabrik tak selesai akan hemat banyak uang dan waktu untuk konstruksi. Jadi dia setuju beli tanah ini, dia siap tanda tangani kontrak sekarang dan bayar pembelian. Chiang terkejut. Dia tidak percaya ada orang waras yang mau beli tanah dengan pabrik tak selesai. Tapi tetap Xiaoyong teguh dan bahkan minta dia cepat karena ada orang di sini yang tidak sabar makan kotoran segar. Sebentar lagi manajer Ju pegang cek di tangan dan tidak percaya mungkin. Si compang-camping ini bisa bayar 300.000 yuan. Padahal untuk tanah dengan pabrik terbengkalai ini menurutnya gila. Xiaoyong ingatkan dia sebelum pergi bahwa dia sudah bayar dan kini giliran dia tampil. Sementara Ju nikmati prosesnya Xiaoyong akan kirim donasi di super chat agar dia tidak terlalu tersinggung. Pelanggan lain mulai dorong manajer gemuk itu cepat karena mereka sudah mulai stream. Satu orang saja perutnya tidak enak tapi dia janji setidaknya segar. Dengan begitu Xiaoyong telah selesaikan langkah pertama tugas sistem. Kini waktunya ke yang kedua. Xiaoyong telah habiskan semua uang untuk beli tanah. Dan kini perlu cari cara dapat uang untuk kumpulkan persediaan. Saat dia tinggalkan agensi properti dia dikenali kenalan lama Le Shuang dan dia langsung bertanya-tanya apa yang dilakukan pahlawan kita di sini. Tapi semua pertanyaan itu hilang dari kepalanya saat lihat apa yang terjadi di dalam. Staf dan pelanggan paksa manajer Ju tepati janji sementara dia putus asa minta tolong dan betapa dia tidak mau makan kotoran. Sementara itu Kujing sedang ket kuku dan nikmati hidup tanpa beban. Dia dapat telepon dari Le Shuang dan ditanya apakah tahu bahwa Xiaoyong datang ke perusahaan properti untuk beli tanah. Tentu saja dia tidak tahu dan terkejut dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Le Shuang jelaskan bahwa Xiaoyong bayar 300.000 yuan. Mungkin uang mahar yang dia tabung. Kini dia marah besar bahwa bajingan itu berani pakai uangnya. Le Shuang sarankan dia tenang dan jangan marah tapi lebih baik cari Xiaoyong dan tanya apa yang terjadi. Tapi dia dibutakan amarah. Dia tidak akan tanya apa-apa. Bajingan itu pakai uangnya dan dia akan bongkar hari ini. Sementara itu pahlawan kita punya kekhawatiran sendiri. Beli persediaan dan bangun basis butuh banyak uang yang harus dicari. Semua renungan damainya terganggu ketukan pintu keras. Itu Kujing bersama adiknya. Dia masih marah bahwa dia berani habiskan uangnya. Xiaoyong masih tidak paham apa yang dia bicarakan. Kujing di sisi lain lanjut seperti yang dia pikir untuk bongkar bahwa dia pakai uang mahar untuk beli tanah. Uang itu miliknya dan karena dia beli tanah dengan itu maka tanah itu juga miliknya. Xiaoyong bahkan tidak tahu bagaimana tanggapi klaim wanita gila ini. Akhirnya dia putuskan jelaskan kepada dia dengan cara yang bahkan orang bodoh seperti dia paham.
dia punya banyak uang tapi tidak akan habiskan 1 sen pun untuknya. Selain itu dia tahu tentang affair-nya dengan Le Shuang. Ku Jing tidak paham apa yang terjadi, dan bagaimana dia bahkan tahu tentang dia dan Le Shuang. Adiknya lihat kemana arahnya, sarankan semua tenang dan selesaikan salah paham kecil antara pasangan ini. Tapi Xiaoyong tidak mau buang waktu berharga untuk kedua ini. Tidak ada salah paham di sini. Ku Jing bukan pacarnya tapi keset patetik milik si gemuk tua Le Shuang. Tepat setelah itu dia banting pintu di muka dia dan suruh pergi. Hanya lihat dia saja sudah kesal. Ku Jing masih tidak paham bagaimana dia tahu. Dia dan Le Shuang selalu sangat hati-hati saat sewa kamar. Adiknya juga tidak tahu tentang mereka dan tidak paham kenapa kakaknya tidak cerita info penting seperti itu dari awal. Apa dia benar berkencan dengan pria parubaya itu? Ku Jing yakinkan bahwa itu tidak serius. Mereka hanya sewa kamar beberapa kali. Dalam situasi tak terkendali seperti itu mereka tidak punya pilihan selain pulang dan buat rencana baru. Itu saja yang bisa dilakukan karena adiknya rusak semuanya dengan Xiaoyong. Shuya sendiri kini tidak akan menahan diri dan ingin pesona Xiaoyong. Lagi pula mereka saudara baik. Keesokan harinya Xiaoyong tiba di tanahnya bersama tim konstruksi. Dia ingin bangun ulang satu pabrik dan bertanya-tanya berapa lama yang dibutuhkan. Setelah analisis rinci mandor Li rangkum bahwa memperkuat dinding, bangun menara pelindung, pasang kawat berduri Texas, tebalkan pintu baja lapis baja, dan tambah kaca anti peluru adalah semua proses memakan waktu. Tapi dia tertarik satu pertanyaan tambahan. Kekuatan apa yang telah menyinggung pahlawan kita sehingga perlu bangun benteng seperti itu? Xiaoyong sarankan dia jangan tanya terlalu banyak, karena tahu terlalu banyak tidak bawa apa-apa baik. Pahlawan kita hanya ingin tahu berapa biaya untuk selesai konstruksi dalam 1 bulan. Mandor yakinkan bahwa tidak bisa selesai dalam 1 bulan. Dalam kasus itu Xiaoyong tahu banyak yang mau lakukan gantinya. Mandor balas bahwa nyawa dan kesejahteraan pekerja lebih berharga. Ini mengejutkan pahlawan kita. Dia pertama kali ketemu Mandor berhati nurani, tapi ternyata salah. Itu hanya berarti butuh banyak uang. Xiaoyong minta dia sebut harga tanpa tunda. Mandor Li hitung bahwa kalau harus selesai proyek dalam 1 bulan pekerja harus kerja non-stop jadi biaya akan 6 digit. Harga 20 juta dan mereka ingin deposit 5 juta yuan dulu sebelum mulai konstruksi agar bisa mulai kerja langsung. Tapi opsi ini tidak cukup cocok untuk pahlawan kita. Dia ingin mereka mulai kerja langsung dan dia akan transfer uang dalam seminggu. Perusahaan konstruksi tidak perlu khawatir dia tidak bayar. Kalau tidak bisa maka tanah itu jadi milik mereka. Tiba-tiba saat Shuya muncul di lokasi konstruksi, dia dengan menantang peluk lengan dia, dan tanya apa yang dia lakukan di sini. Xiaoyong sudah muak dengan wanita busuk ini. Di kehidupan sebelumnya dia bersama Ku Jing memaksa dia keluar dari warisan orang tuanya, dan kali ini dia bersedia buat dia bayar 2 kali lipat. Semua usahanya sia-sia. Tidak peduli seberapa keras dia coba berlagak gadis baik dia bisa lihat sifat busuknya. Dia tanya apakah ini tanah yang dia beli. Pemandangannya begitu indah dan Xiaoyong mungkin ingin bangun villa di sini kan. Tapi apapun yang dia bangun di sini bukan urusannya. Lihat sikap ini dia tidak paham apa yang terjadi. Sejak kapan pecundang itu bersikap aneh begini? Biasanya hanya sentuh lengannya saja sudah cukup buat dia merona dan jantung berdegup kencang. Tapi hari ini tidak ada yang berhasil. Malah dia acuh tak acuh berpaling dan pergi instruksikan pekerja konstruksi, apa yang mereka lakukan salah, dan bahwa gerbang perlu dilebarkan. Saat Shuya tidak bisa lewatkan kesempatan emas seperti itu. Karena Ku Jing sudah rusak semuanya dengan selingkuhannya dia harus gerak dan tanah ini akan jadi miliknya. Xiaoyong pulang dan bertanya-tanya bagaimana bisa dapat lebih banyak uang. Setelah gadai rumah ke bank dia hanya dapat pinjaman 3 juta yuan. Itu tidak cukup untuk biaya bahkan fase pertama konstruksi. Meski kalau dipikir begitu kiamat memang tak terhindarkan, dan kalau dia jual rumah ke beberapa orang itu tidak masalah. Itu sesuatu yang perlu ditangani. Tepat waktu ada ketukan pintu. Itu tetangga tua menyebalkan. Dia tinggal di bawah dan namanya kakek Li. Dia bajingan tua kaya. Dia punya apartemen di lantai 1 dan 2 dan ingin beli lantai 3 juga. Tapi Xiaoyong tidak setuju jual. Jadi orang tua ini lakukan segala macam hal kotor. Ket pintu, tabur sampah, bawa peti mati dan macetkan kunci pintu. Dia lakukan segala trik kotor dan kini datang keluh bahwa Xiaoyong bikin ribut malam tadi dengan pesta di sini. Tentu saja itu bohong sengaja. Pahlawan kita tidur awal malam tadi dan tidak lakukan apa-apa seperti itu, tapi tidak ada gunanya berdebat lebih lanjut. Xiaoyong tahu bahwa orang tua ingin rumahnya jadi dia pura-pura sudah muak dan menyerah. Kini dia siap jual rumah ke orang tua itu. Si tua gembira tidak percaya telinganya, tapi Xiaoyong punya syarat. Dia ingin tetap tinggal di rumah selama 6 bulan lagi sampai cari tempat baru. Tapi orang tua harus transfer 5 juta ke rekeningnya sekarang agar bisa bayar deposit rumah baru. Kalau orang tua tidak setuju syarat ini, dia bisa lupa kesepakatan. Si tua serakah itu tidak bisa lepas begitu saja dan setuju tapi tuntut tanda tangani kontrak agar Xiaoyong tidak bisa ubah pikiran nanti. Ini bukan masalah bagi pahlawan kita. Bajingan tua itu tetap akan mati di rumahnya saat kiamat dimulai. Setelah kakek Li transfer 5 juta yuan maka total dengan pinjaman dari bank Xiaoyong sudah kumpulkan 8 juta. Kini waktunya selesaikan tugas kedua dan dapat hadiah. Supermarket terbesar sempurna untuk tugas ini. Xiaoyong mulai rajin stok persediaan untuk 1 tahun ke depan. Orang di sekitar lihat dia sebagai orang gila dan lebih suka menjauh. Akhirnya dia tarik banyak troli belanja ke kasir. Orang di sekitar masih tidak paham kenapa dia beli begitu banyak barang. Mereka hanya tertawa padanya seperti orang bodoh lain yang percaya rumor tentang kiamat dan akhir dunia. Tapi percakapan mereka tidak berarti apa-apa. Yang terpenting Xiaoyong telah selesaikan tugas sistem dan terima 10 poin. Di antara semua opsi di toko sistem,
Kotak persediaan protagonis harganya 10 poin dan Xiaoyong tidak ragu gunakan kesempatan ini dan putuskan habiskan semua poin yang ada untuk kotak ini. Pembelian sukses dan dia terima kotak misterius ini. Setelah buka dia terima cincin ruang level 1 yang izinkan gunakan subspatch sendiri seluas 500 meter kubik. Juga di dalam ruang ini waktu berhenti sehingga barang di dalam tidak busuk. Ini keuntungan luar biasa, ada alasan kenapa pahlawan kita punya firasat baik tentang kotak ini. Fakta bahwa waktu di dalam subspatch berhenti berarti dia bahkan bisa simpan makanan segar di dalam dan tidak akan pernah busuk. Bersama item baru Xiaoyong juga terima misi baru, 10 tahun persediaan, untuk penyelesaiannya bisa dapat 20 poin. Tapi tiba-tiba pahlawan kita dipanggil kepala keamanan supermarket. Dia dengar ada orang gila bikin masalah. Ternyata dia kenal Xiaoyong, nama kepala keamanan itu yang tahu. Dia sekolah SMA sama dengan pahlawan kita dan dulu anak buah buli lokal yang bully yang lemah dan takut yang kuat. Dulu dia pungli uang dari siswa SMA untuk bosnya dan Xiaoyong sering konflik dengannya. Hari ini, Xiaoyong tidak sangka ketemu dia di sini. Yang tahu tuntut pahlawan kita taruh kembali semua barang itu ke tempat asal, kalau tidak dia tidak akan baik kepadanya. Xiaoyong balas bahwa dia masih belum berubah dan masih bully yang lemah. Tapi pahlawan kita tidak akan kembalikan apapun. Dia pelanggan di sini dan pelanggan selalu benar. Apa benar pelanggan diperlakukan begini? Kemudian yang tahu tuntut Xiaoyong bayar barang-barang itu sekarang kalau tidak itu salah dia sendiri kalau dia kasar. Setelah 1 jam semua kasir di supermarket akhirnya hitung harga semua barang. Total 56.000 yuan. Saat yang tahu langsung tuntut bayar dan pahlawan kita tidak ragu gunakan kartu kredit sebagai senjata superhero. Transaksi sukses dan kepala keamanan terkejut. Dia berbalik dan hendak pergi terima kekalahan tapi Xiaoyong perintah dia tunggu. Yang tahu tidak sadar apa yang dia lakukan tapi itu sederhana. Yang tahu telah bersikap kasar dan kini pahlawan kita ingin permintaan maaf publik. Kalau tidak dia akan kembalikan semua barang itu. Kepala keamanan berpikir bahwa dia sudah kelewatan dan hanya cari masalah. Tapi ada terlalu banyak saksi di sekitar. Mereka lihat semuanya dan sepenuhnya mendukung pahlawan kita. Mereka rekam semuanya dalam video dan ancam buat yang tahu terkenal di seluruh internet kalau dia tidak minta maaf. Xiaoyong juga janji bahwa kalau permintaan maafnya cukup tulus dia akan beli barang di sini 10 kali lebih banyak. Kalau yang tahu tidak percaya maka dia bisa bawa mesin pos dan pahlawan kita akan tunjukkan saldo dia. Yang tahu tidak percaya saat lihat 7 juta di rekening. Xiaoyong hanya tuntut minta maaf dan kemudian dia akan lanjut belanja. Sementara kepala keamanan berjuang dengan harga dirinya. Pertarungan ini singkat dan dia kalah. Tekanan terlalu tinggi dan dia menyerah serta minta maaf. Saat lewat, Xiaoyong sarankan dia jangan terlalu gegabah di masa depan. Karena kamu tidak pernah tahu bagaimana situasi akan berbalik. Kini yang tahu pasang topeng kebaikan hati dan tanya kenapa pahlawan kita beli begitu banyak barang. Tentu saja Xiaoyong jawab itu bukan urusannya. Dia sedang rencanakan kesepakatan besar. Dalam kasus itu yang tahu apa yang ditawarkan. Barang di gudang supermarket ini tidak cukup. Kalau Xiaoyong ingin buat kesepakatan besar dia seharusnya cari grosir dan dia kebetulan kenal satu. Karena dia kerja di supermarket itu adalah Zhang Shang. Dia kini sedang di bisnis grosir. Dia langsung telepon dia dan dengan senang cerita bahwa dia telah temukan pelanggan besar untuknya. Xiaoyong sadar bahwa beberapa orang tidak pernah berubah. Dan karena kedua bully ini masih bekerja sama dia hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak mereka curi dari supermarket. Sebentar lagi mereka tiba di gudang grosir bersama. Sebuah mobil mahal mendekat kepada mereka dengan cukup ceroboh. Dari cara Zhang Shang mengemudi dengan arogan pahlawan kita sadar bahwa dia mungkin belum pernah ditipu sebelumnya dan saatnya perbaiki itu. Ini adalah pertemuan teman lama meski bos arogan itu tidak langsung kenali pahlawan kita dan tahu harus ingatkan bahwa mereka dulu sekolah menengah dan SMA bersama. Bahkan begitu Shang Jai susah ingat siapa Xiaoyong itu pada awalnya. Tapi setelah pikir sebentar dia akhirnya ingat, itu persis cowok yang agak punya tulang punggung. Shangi lihat sekilas teman sekelas lamanya. Dia sama sekali tidak suka pakaian murah non-desainer itu, dia hina orang yang pura-pura kaya padahal tidak. Shangi sudah buat kesimpulan tentang pahlawan kita berdasarkan pakaiannya. Dia langsung balik ke tahu ajari idiot ini pelajaran karena bahwa dia klien besar tak berguna dan buang waktu dia. Shang bahkan tendang pantatnya agar lain kali pikir lebih baik. Meski tahu coba bertahan tahu bahwa Xiaoyong sebenarnya kaya. Shangi bahkan tidak izinkan pikiran seperti itu. Dia sudah bertahun-tahun di bisnis ini, dan menurutnya dia bisa lihat sekilas siapa kaya dan siapa tidak. Xiaoyong lihat bahwa beberapa orang tidak pernah berubah, dan panggil Shangi buta huruf yang memandang rendah orang. Shangi langsung pegang dia dan tuntut ulangi apa yang baru saja dia katakan. Xiaoyong sama sekali tidak takut padanya dan ulangi di mukanya bahwa dia memandang rendah orang. Tapi ternyata bukan itu yang menyakitkan hati dia sama sekali. Tapi fakta bahwa pahlawan kita panggil dia buta huruf. Ini bukan yang diharapkan Xiaoyong. Ternyata bajingan ini benar-benar tak tahu malu. Tahu lihat pertarungan yang akan datang buru-buru campur tangan dan sarankan pahlawan kita jangan sentuh titik pintu Shang. Dia benar buta huruf jadi benci dipanggil begitu. Tapi karena bilang itu tahu terima tendangan lain dan hinaan dari Shangi yang marah, karena tidak diizinkan lakukan apa yang diinginkan. Balik ke pahlawan kita, Shangi beri syarat. Entah Xiaoyong beli 1 truk barang dari dia atau merangkap pulang dengan 4 kaki. Pahlawan kita lebih dari puas dengan ini. Dia perintah Shangi lepas kerahnya dan sebut nomor rekening. Dalam sekejap ekspresi marah di wajah Shang berubah jadi terkejut. Xiaoyong entah bagaimana benar-benar transfer 1 juta ke rekeningnya. Menurut pahlawan kita itu hanya uang muka. Dia rencanakan beli barang senilai 5 juta. Shangi tanya barang apa yang dibutuhkan. Xiaoyong jawab bahwa dia butuh minyak, beras, garam, camilan, dan minuman.
Sederhananya produk yang tidak cepat basi dalam waktu lama. Senyum tak terlihat muncul di wajah Shang Ji. Dia baru saja terima batch makanan hampir kadaluarsa dan ini kesempatan sempurna untuk selipkan ke Xiaoyong. Saat tiba di gudang dengan makanan, Shang Yi tawarkan pahlawan kita ambil seluruh pengiriman dengan diskon 10% dari harga grosir asli. Tawaran itu bagus. Tapi Xiaoyong sadar bahwa Shang Jai tidak akan jual makanan kepadanya dengan harga murah begitu saja. Jadi hal pertama yang dia putuskan lakukan adalah periksa kualitas makanan. Seperti yang dicurigai Xiaoyong itu jebakan, meski kemasan terlihat baru makanan itu hampir kadaluarsa. Shang Yi tidak sangka Xiaoyong bisa temukan rencananya begitu cepat. Dia langsung tawarkan diskon hingga 50%. Tapi pahlawan kita tidak puas dengan kesepakatan ini. Dengan 5 juta ini dia berniat beli makanan kualitas tertinggi. Tapi dia punya rencana untuk produk kadaluarsa ini juga. Xiaoyong bilang ke Shang bahwa dia bersedia ambil barang kadaluarsa dari dia dengan setengah harga tapi dengan syarat pembayaran dilakukan dalam 1 bulan. Shang Yi tidak percaya dengan kata-kata pahlawan kita. Tapi Xiaoyong jawab bahwa dia akan gadai rumahnya. Shang Yi bingung karena tidak paham kenapa Xiaoyong butuh makanan kadaluarsa. Dia bahkan tidak curiga bahwa sebentar lagi bahkan makanan kadaluarsa ini akan bernilai emas. Xiaoyong tidak berniat jelaskan detail dan bilang ke Shang Yi antar barang ke alamat yang benar. Tiba-tiba seseorang telepon pahlawan kita terkait penjualan rumah. Cepat pamit ke Shang Yi dan tahu dia pergi. Pembeli adalah seorang kakek yang siap bayar uang muka 400.000 dan beri Xiaoyong 3 bulan untuk pindah. Semuanya berjalan begitu lancar hingga buat pahlawan kita sedikit waspada. Dia tanya kakek itu kenapa begitu buru-buru. Dia jawab bahwa cucunya akan pindah sekolah dan dia butuh tempat tinggal. Xiaoyong satu-satunya yang jual rumah di lingkungan itu. Kakek itu begitu jujur hingga beri semua informasi sendiri kepada Xiaoyong. Pahlawan kita tanya apa dia tidak takut dengan informasi ini dia mungkin naikkan harga. Kakek itu sadar kesalahannya dan dalam panik mulai mohon pahlawan kita jangan lakukan itu karena itu semua tabungannya. Xiaoyong bukan bajingan yang manfaatkan kebaikan orang tak bersalah. Dia jawab bahwa kesepakatan mereka jadi lalu tanda tangani kontrak. Kakek itu sangat senang. Kini cucunya punya tempat tinggal. Dia begitu baik dan sopan hingga bahkan minta maaf kepada Xiaoyong karena ganggu dia dari pekerjaan. Sadar betapa baik dan jujurnya kakek itu, pahlawan kita rasakan bahwa dia dan cucunya tidak akan bertahan sebulan di kiamat. Panggil kakek yang sudah hendak pergi dia tanya alamatnya. Setelah sebentar Xiaoyong tiba di tanahnya sendiri di mana pekerjaan sedang berlangsung penuh. Setelah bilang ke mandor bahwa pembayaran akan segera ditransfer dia tanya progresnya. Ternyata hampir 80% konstruksi telah selesai, perlindungan dan ketebalan dinding serta pintu sesuai permintaannya. Gudang berdasarkan pabrik di sana semuanya siap dan gudang bisa digunakan. Ini berita bagus. Xiaoyong langsung telepon Shang Yi dan bilang antar persediaan secepatnya. Gudang yang lebih mirip brankas kiamat mulai penuh dengan sumber daya. Di bawah perintah ketat Xiaoyong semuanya siap sore hari. Begitu pekerja pergi pahlawan kita akhirnya bisa nilai pekerjaan yang dilakukan. Semuanya sesuai rencananya dan kini dia bisa hembuskan napas lega. Pada saat yang sama sistem kirim notifikasi bahwa dia telah sukses selesaikan tugas yang beri dia 20 poin sistem. Saat Xiaoyong buka toko sistem dia lihat ada kotak baru dengan kemampuan terbangun di dalamnya. Ini berarti dia bisa dapat kemampuan supernatural sebelum kiamat dimulai. Xiaoyong beli satu kotak tanpa pikir 2 kali. Saat buka kotak dia dapat kemampuan level 1 bernama mata batin. Berkat itu dia bisa deteksi permusuhan target. Xiaoyong senang karena menurutnya ini salah satu skill paling berguna di tahap awal kiamat. Sistem sepertinya tidak ingin pahlawan kita santai karena segera kirim tugas lain. Kali ini dia perlu dapatkan senjata. Banyak senjata. Xiaoyong sama sekali tidak keberatan karena itu persis yang dia rencanakan lakukan. Saatnya dapatkan senjata api. Dengan tugas baru untuk bersenjata menghadapi kiamat mendatang, Zhang Xiaoyong berada di bagian bawah kota yang kumuh, pasar gelap malam yang ramai. Saat berjalan dia bisa dengar tawar-menawar tanpa henti dan suara berisi pelanggan serta penjual yang coba dapat kesepakatan lebih baik untuk diri mereka, ada penipu di mana-mana. Tiba-tiba sesuatu tarik perhatian MC kita, sesuatu yang dia lihat dari sudut mata. Itu seorang pria yang familiar baginya, pria yang ditempeli kucing di kiamat pertama, Le Shuang. Dia sedang agresif coba turunkan harga beberapa perhiasan palsu, akhirnya buat penjual setuju. Zhang Xiaoyong tidak sangka ketemu orang ini malam ini, tapi masuk akal bahwa bajingan itu akan cari gelang giok palsu. Penyihir kucing sebenarnya cukup bodoh untuk tertipu hadiah palsu. Beberapa kaki jauhnya dia akhirnya temukan kios jual barang menjanjikan. Pisau tajam berbaris di lantai, masing-masing lebih mematikan dari yang sebelumnya. Begitu mata dia tertuju pada pisau tajam itu senyum muncul di wajahnya. Dia akhirnya temukan yang dicari. Jongkok di depan penjual dia dengan berani tanya apa mereka jual barang keras di kios ini. Tuan kamuflase yang terlihat seperti militer tidak terhibur dengan pesan samar dia. Pria itu lempar pengasah pisau kepadanya bilang anak muda asah pisau sendiri untuk sesuatu yang lebih keras. Semakin serius dia komentar bahwa tidak ada pisau ini yang cukup keras. Yang dia cari sesuatu yang jauh lebih tangguh. Sadar apa yang diimplikasikan Tuan Camo berubah sangat serius, dan tanya apa dia cari masalah. Iritasi Tuan Camo terganggu suara notifikasi teleponnya bahwa 200.000 yuan telah ditransfer ke rekening banknya. Di depannya adalah Zhang Xiaoyong yang angkat bukti setelah kirim dana astronomis lewat kode QR di kios. Ini cara dia tenangkan penjual marah dan buktikan bahwa dia pembeli serius. Akhirnya yakin Tuan Camo panggil salah satu anak buahnya jaga kios sementara dia urus bisnis sungguhan. Sikapnya terhadap Zhang Xiaoyong berubah 180 derajat saat dia dengan sopan antar pemuda itu ke bangunan lain karena bicara di luar agak tidak nyaman.
Mereka tidak punya masalah masuk bangunan tak mencurigakan di sebelah toko. Tuan Camo kini coba jual ke Xiaoyong beberapa senjata buatan sendiri untuk target kecil. Harganya 2.000 yuan dan amunisi murah. Anak kita langsung tolak. Itu buat semangat kompetitif Tuan Camo sedikit terpicu jadi dia keluarkan revolver replika model senjata tangan dinas aktif seharga 5.000 yuan. Kamu dapat penembak 9 mm, peluru 5 yuan per butir. Bagi Xiaoyong ini baru saja bisa diterima. Tapi dia bayar muka 200.000 yuan. Barang sampah ini sama sekali tidak picu minatnya. Bingung dengan sebutan bayar muka Tuan Camo tanya apa maksudnya. Zhang Xiaoyong nyatakan bahwa transfer awal tadi hanya 10% uang muka untuk pesanan senilai 2 juta yuan senjata. Tuan Camo mulai agak khawatir terkait afiliasi pembeli misterius ini. Xiaoyong buat-buat alasan tentang bagaimana biasanya bawahan dia yang urus pembelian kumuh seperti ini tapi dia di sini sekarang, dan tidak suka pertanyaan tadi inginkan terkait identitasnya. Sadar bahwa pemuda itu pasti serius bisnis, Tuan Camo dengan hormat minta tunggu sebentar sementara buru-buru lari ke ruangan lain. Dia cepat kunci pintu masuk demi aman. Tuan Camo juga lihat cepat sekitar lewat jendela. Dia balik ke Zhang Xiaoyong dan klaim bahwa dia datang ke orang yang benar. Mendekat dia bisik bahwa dia akan urus urusan ini. Yang dia butuh hanya alamat dan mereka lanjut transaksi tengah malam lusa. Dia hanya terima tunai. Saat Zhang Xiaoyong keluar dari tempat tak mencurigakan itu, Tuan Camo praktis perlakukan dia seperti VIP. Xiaoyong hanya cukup sial pulang ke jalan pasar malam tepat saat bajingan familiar tadi sedang jalan-jalan. Le Shuang komentar tentang pertemuan tak terduga ini di pasar gelap pula. Kini masuk akal kenapa pemuda itu akhir-akhir ini habiskan begitu banyak. Ada juga urusan Kujing. Dia kira anak itu pasti lihat terlalu banyak saran finansial akhir-akhir ini dan kini coba berbaring datar. Jual semuanya dan hidup nyaman. Tak peduli semua kata tak masuk akal dari bajingan gemuk. Zhang Xiaoyong pikir lebih praktis coba kemampuan baru dia. Buka mata batin, aura tak terlihat nyalakan pandangannya. Dia bisa lihat indikator wajah senang di atas kepala Tuan Camo dan marah di Le Shuang. Ini kemampuan sangat berguna seperti yang diharapkan. Untuk eksperimen lebih lanjut dia omong sampah tentang bajingan gemuk beli barang palsu dan bekas untuk tipu Kujing. Gadis itu juga sampah bekas dia jadi masuk akal dia hanya bernilai segitu. Dengar itu buat indikator bajingan gemuk semakin marah saat dia kutu pemuda itu. Setelah tekan urat saraf, lihat konflik yang berkembang Tuan Camo campur tangan dan tanya klien besar barunya apa bajingan gemuk yang mengamuk itu ganggu Xiaoyong. Dia label Le Shuang sebagai musuh. Ambil petunjuk Tuan Camo yakinkan Big Bro barunya bahwa dia dan staf akan ajari bajingan gemuk pelajaran. Xiaoyong oke dengan itu tapi ingatkan mereka jangan kejauhan karena dia punya rencana lain untuk Le Shuang di masa depan. Lihat sekelompok preman berotot datang ke pantat gemuknya. Wannabe gangster itu mulai panik, tergagap dan hilang arogansinya. Tuan Camo tidak buang kata lagi pada sampah itu dan keluarkan tongkat. Anak buah cepat urus bajingan gemuk. Tinggalkan dia babak belur di tengah jalan gelap. Ada jejak sepatu di seluruh wajahnya dan jas putihnya dari semua tendangan yang dia terima. Peristiwa ini hanya perkuat kebenciannya terhadap Zhang Xiaoyong. 2 hari kemudian pertemuan ditentukan di gudang dan sepertinya kedua pihak tepat waktu untuk kesepakatan. Di depan Xiaoyong ada truk penuh peti mencurigakan. Ini persis yang diinginkan. Kedatangan senjata api dia tandai sukses tugas siap tempur. Beri dia 10 poin sistem, bawa totalnya jadi 20. Di dalam peti ada senjata api berat, senapan, pistol, dan setiap perlengkapan ekstra yang mungkin dibutuhkan. Entah kenapa sistem juga tambah hadiah bonus. Ramuan penguat fisik plus 2. Pegang jarum suntik di tangan dia cukup senang dengan drop tak terduga ini. Dengan klasifikasi plus 2 itu bahkan 2 kali efikasi yang di toko sistem. Tanpa buang waktu lagi dia angkat jarum suntik itu dan arahkan ke pembuluh darahnya. Dia harapkan hanya sedikit tusukan jarum tapi ramuan kekuatan yang mengalir di aliran darahnya adalah proses menyakitkan. Sebagai pria dewasa rata-rata skor fisiknya sekitar 5 poin. Dengan peningkatan plus 2 itu praktis boost 40% di kekuatan keseluruhannya. Karena itu dia putuskan buka toko sistem. Pandangannya terkunci pada ramuan penguat fisik lain yang terdaftar di sana. Sadar nilai kekuatan meningkat sementara pegang jarum suntik besar lain, dia mungkin maksimalkan keuntungan itu. Setelah suntik chat code kekuatan lain skor fisiknya akhirnya capai 8. Dia praktis 60% lebih kuat dari pria rata-rata dan dia ingin coba ini. Lihat beberapa batang besi lepas berserakan di gudang ide coba muncul pada Zhang Xiaoyong. Dia ambil satu batang besi, salah satu yang tebal untuk penguat bangunan. Xiaoyong lempar ke udara dan lanjut tendang secepat dan sekuat mungkin. Serangannya buat batang tebal itu bengkok cukup nyata. Momentum lanjut dengan batang terbang langsung ke dinding terdekat. Tendangan Xiaoyong cukup kuat untuk buat penyok lumayan di dinding lewat batang besi. Dengan kekuatan saat ini tangan kosongnya praktis. Senjata, kini dia akan nyaman hadapi kiamat awal. Untuk senjata yang baru didapat simpan di tempat terbuka akan bodoh, jadi lebih baik simpan di cincin ruang demi aman. Xiaoyong hanya arahkan cincin ajaibnya ke isi truk dan mereka segera terserap. Jika semuanya berjalan seperti yang dia ingat, lusa akan jadi hari pertama kiamat. Dia tidak punya banyak waktu lakukan semua yang lain yang perlu dilakukan. Entah kenapa dia tidak bisa singkirkan gambar kakek itu yang mohon beli rumahnya pakai jumlah tabungan sederhana untuk cucunya. Zhang Xiaoyong telah lalui banyak skenario hidup mati dan pengkhianatan di kiamat pertama tapi abaikan penderitaan orang malang tidak pernah gaya dia. Mungkin dia akan kirim beberapa persediaan esensial ke kakek itu. Itu setidaknya yang bisa dia lakukan bantu peluang bertahan dia dan cucunya. Ini semacam balasan karena suplai dana kiamat Xiaoyong. Hari berikutnya Zhang Xiaoyong naik mobil ke gedung apartemen kumuh di bagian teduh kota lain. Tanpa GPS cari tempat ini akan mustahil karena begitu tersembunyi dan reot.
Lihat bahwa kakek itu sewa di tempat murah dan tua tanpa lift, jelas bahwa dia tidak berkecukupan. Unit mereka bahkan di lantai paling atas. Sampai di pintu Xiaoyong santai ketuk. Dia tiba-tiba sadar bahwa dia harus keluarkan persediaan dari cincin penyimpanannya, atau dia akan susah jelaskan dari mana asalnya. Aktifkan efeknya. Kotak demi kotak persediaan esensial bertumpuk satu sama lain penuhi lorong. Saat itu kakek sampai di pintu, dia buka dan langsung kira itu tuan tanah. Janji bayar sewa minggu depan saat dapat uang. Saat dia lihat baik-baik pemuda itu, dia sadar itu Tuan Zhang. Bersamanya ada kotak-kotak yang penuhi lorong sampai tangga, yang buat kakek semakin bingung. Xiaoyong janji jelaskan kesepakatan nanti. Mereka perlu bawa kotak ini masuk sebelum tetangga lihat. Setelah beberapa menit angkat yang sebagian besar dilakukan Xiaoyong, mereka berhasil bawa semuanya masuk. Kakek terkesan bahwa pemuda itu bahkan tidak terlihat lelah. Sementara Xiaoyong hanya survei ruangan dan analisis apakah cocok sebagai tempat perlindungan darurat dan ya, pintu depan cukup kokoh. Selanjutnya dia desak kakek dengar baik-baik apa yang akan dia katakan. Dia jelaskan bahwa persediaan harus dipakai bijak karena harus tahan sekitar setengah tahun. Mulai besok, tepat saat dia hendak jelaskan lebih detail, Xiaoyong terkejut oleh foto yang dipajang di ruangan. Kakek masih bingung. Di foto ada kakek bangga dan cucu cantiknya. Yang buat Xiaoyong terkejut, gadis di foto adalah teman dekat dia selama kiamat pertama, Shan Shan. Dia segera tanya kakek apa gadis di foto bernama Shan Shan. Ini buat kakek semakin bingung karena dia belum pernah sebut nama dia ke pemuda itu sebelumnya. Ekspresi Xiaoyong gelap dan dia buru-buru tanya kakek di mana gadis itu. Dia masih di sekolah sementara mereka urus dokumen pindah. Pemuda itu masih bisa ingat saat Shan Shan ungkapkan penyesalannya karena buat kakeknya binasa di hari-hari awal kiamat pertama. Sejauh yang dia ingat, kakek Shan Shan akan akhirnya risiko segalanya demi selamatkan dia. Kakek itu akan berani masuk ke sekolah cucunya yang penuh zombie. Di timeline hancur itu dia berhasil selamatkan dia tapi mati dalam proses. Sebagai rekan dekat di kehidupan sebelumnya, Xiaoyong putuskan tidak akan biarkan rasa sakit seperti itu terjadi pada Shan Shan lagi. Dia balik ke kakek dan nyatakan bahwa rumah itu tidak dijual lagi. Kakek polos itu panik, pikir Tuan Zhang tarik kesepakatan, tapi Xiaoyong beri pil lebih pahit untuk ditelan. Dunia akan berubah jadi neraka hidup besok. Rumah dan sekolah Shan Shan tidak akan penting lagi. Untuk sekarang mereka perlu jemput dia dan pindah ke tempat lebih aman. Deklarasi mendadak ini hanya buat kakek semakin bingung. Xiaoyong begitu buru-buru hingga gagal pertimbangkan ketidakpercayaan kiamat. Susah jelaskan apa yang akan terjadi ke kakek, jadi dia pakai istilah lebih mudah dipahami untuk orang tua. Desak kakek, bayangkan betapa tragis dan menakutkan hidup melewati kelaparan. Ya, kedengarannya menakutkan, tapi kelaparan tidak bisa terjadi di masa damaikan. Sadar bahwa tidak ada kata yang bisa yakinkan kakek untuk percaya dia. Xiaoyong mengambil pendekatan tunjukkan jangan ceritakan. Dia tarik kembali semua kotak persediaan ke dalam cincin penyimpanannya dalam sekejap. Dia bahkan sertakan semuanya yang ada di ruangan itu. Saat dia selesai, kakek itu melihat ruangan kosong yang luas. Tidak ada kata lain untuk gambarkan itu selain sihir. Zhang Xiaoyong nyatakan bahwa dia punya kekuatan super dan bisa lihat masa depan. Kakek itu perlu dengar semua yang dia katakan untuk bertahan dan selamatkan Shan Shan. Langkah berikutnya mereka adalah keluarkan gadis itu dari sekolah. Dalam perjalanan mobil ke tempat Shan Shan, mulut kakek itu masih menganga lebar. Matanya tertuju pada pemuda tak terpercaya itu. Untuk sampai secepat mungkin, Xiaoyong nyetir seperti orang gila seolah undang-undang lalu lintas hanya saran belaka. Keluar dari kendaraan, mereka perlu cari Shan Shan dimanapun dia berada. Di depan salah satu gedung fakultas ada seorang wanita muda dikelilingi beberapa mahasiswa lain. Itu tak lain Shan Shan. Saat ini seorang penyihir stereotip sedang tampar wajahnya karena seorang cowok suka padanya. Dengan mata menantang, Shan Shan bersikeras bahwa dia bahkan tidak mau bersama si aneh itu, dan dia tidak suka perhatian dari si cerep itu. Penyihir lain ikut campur dan tendang perutnya karena berani balas. Bicara, dua penyihir itu bergantian pukul dia karena cemburu atas semua perhatian yang didapat Shan Shan karena kecantikannya. Situasi cepat memanas hanya untuk terganggu suara kakek itu. Setelah lihat cucunya dalam posisi memilukan itu, para penyihir balik perhatian ke kakek yang lari ke cucu kesayangannya. Dia teriak pada wanita muda tak terkendali itu atas apa yang mereka lakukan pada Shan Shan, suruh mereka lepas gadis itu. Saat itu beberapa preman jelek berdiri di jalannya. Bilang pada kakek mundur dan biarkan gadis-gadis selesaikan urusan mereka tanpa gangguan. Sengaja tunjukkan senjata tumpul dan pisau mereka. Kakek itu tidak ragu maju meski diancam pisau. Teriak pada cowok-cowok itu karena jadi bully tak beradab. Salah satu preman angkat tongkat besi arahkan ke kepala kakek itu. Itu akan jadi luka parah kalau tongkat itu kena. Tapi Xiaoyong putuskan ikut campur tepat waktu. Hentikan serangan bully itu. Dia lihat si pemuda buangan itu. Sepertinya preman muda masih belajar jadi penjahat. Dua lain alihkan perhatian ke Xiaoyong. Mereka pikir dia kakak Shan Shan atau semacamnya. Target mudah bagaimanapun. Tangan bully yang pegang tongkat besi tidak bergeming, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Kemudian Xiaoyong buat dia makan tendangan solid ke solar plexus. Preman malang itu terbang ke udara seolah diluncurkan meriam. Lihat nasib preman pertama, dua lain ragu sebentar. Dari tampilannya Xiaoyong sepertinya terlatih tempur. Mungkin kalau mereka serang berdua bisa curi pukulan. Tapi dari tatapan dingin dan kalkulatif Xiaoyong itu sepertinya tidak mungkin. Dua preman. Satu di depan pegang pisau dan satu di belakang pegang tongkat. Ini rencana terbaik yang bisa dibuat dua wannabe preman. Yang pertama gerak adalah yang dari samping lakukan ayunan tongkat penuh. Sadar serangan datang, Xiaoyong mudah hindar dengan jongkok cepat. Tubuh barunya sudah berguna setelah minum ramuan itu dan tingkatkan kemampuan fisiknya. Kecepatan reaksi dia bahkan meningkat. Dia pegang preman yang coba hantam kepalanya, tarik kerahnya seolah Xiaoyong tangkap anak nakal.
dengan kekuatan baru hantam bajingan itu langsung ke tanah keras dingin mudah saja. Satu hantam cukup buat bully itu pingsan. Cowok itu pasti kepalanya kena beton atau semacamnya. Manfaatkan kesempatan preman tersisa lari masuk dengan pisau di tangan. Tanpa kedip mata veteran kiamat zombie alihkan senjata itu dan tatap preman pirang itu dengan mata tak goyah. Xiaoyong bahkan tidak putus kontak mata sementara siapkan kakinya untuk tendangan lain. Kali ini dia tendang preman tersisa di sisi kaki. Kekuatan begitu kuat hingga buat bully itu lipat seperti omelet. Untuk kerusakan tambahan jatuh akhirnya berakhir dengan wajah blondie hantam lantai cukup keras. Dalam beberapa detik wannabe preman itu sudah ditangani dengan tepat. Satu-satunya rintangan tersisa di depannya adalah penyihir cerewet yang ganggu Shanshan tanpa alasan bagus. Kamu lihat setelah lalui kiamat pertama yang melelahkan Zhong Xiaoyong kini pendukung hak tempur setara jadi dia tampar penyihir bully itu di wajah. Dia juga tidak sangka. Kekuatan di balik tamparan itu cukup serius hingga buat dia gemetar dan pipinya merah. Untuk penyihir lain karena dia suka tarik rambut Shanshan, Xiaoyong beri dia rasa obat sendiri. Dia tidak peduli seberapa dia mohon. Dengan tatapan pembunuh dia keluarkan pisau yang dia dapat dari blondie dan tempel di leher gadis itu. Takut apa yang mungkin dia lakukan penyihir itu ketakutan hingga nangis. Setiap penonton di area dengar suara tebasan renyah dan jeritan menusuk telinga. Xiaoyong bahkan tidak kedip mata. Di kiamat pertama dia lakukan banyak hal demi bertahan dan insting itu tetap ada padanya. Para wanita lihat horor hasil apa yang baru dia lakukan. Nona bully jatuh berlutut seolah tak bernyawa dan tak berdaya. Jangan khawatir MC kita tidak sekejam itu. Setidaknya belum. Dia hanya beri bully itu potong rambut kecil dan hina dia di depan semua orang. Masih tidak belajar pelajaran penyihir itu teriak bahwa dia tidak akan biarkan Xiaoyong lolos setelah kotorin dia seperti ini. Dia tidak peduli ancaman kosongnya sementara tatap rendah diri patetik dia. Dia taburkan potongan rambut di atas kepala dia untuk hina maksimal. Dia lakukan sambil bilang bahwa dia sudah beri dia kebaikan, karena rambut panjang hanya akan jadi beban di masa depan dekat. Semua bingung dengan kata samar dia tapi dia yakinkan mereka, bahwa punya rambut pendek mungkin saja selamatkan nyawa bully itu di hari-hari mendatang. Xiaoyong balik ke Shanshan dengan keakraban dekat. Bilang padanya bahwa mereka harus pergi sekarang meski dia tidak tahu kemana. Bagaimanapun kakek yakinkan cucunya naik mobil Tuan Jiang langsung. Di dalam kakeknya cerita padanya bahwa dia tidak akan ke sekolah lagi. Dengan mata gila kakek jelaskan bahwa kelaparan besar akan datang dan bertahan harus jadi prioritas utama mereka. Shanshan tidak percaya. Dia pikir kakeknya baru saja kena tipu telepon penipu. Xiaoyong lihat dua itu bertengkar sementara wanita muda khawatir bahwa kakeknya baru saja ditipu uang. Pemuda itu hanya senang lihat Shanshan aman. Janji jaga dia aman di hidup baru ini. Lihat kata kakeknya tidak berpengaruh dia ikut campur dan akui bahwa informasi tentang kelaparan konon itu dari dia. Kalau dipikir dia bahkan tidak tahu siapa cowok ini yang nyetir mereka entah kemana. Zhang Xiaoyong perkenalkan diri dengan benar. Izinkan Shanshan panggil dia kakak Xiaoyong. Dia terima kasih karena berdiri lawan bajingan di sekolah, dan dia yakinkan bahwa cowok-cowok itu tidak akan punya banyak hari hidup lagi. Kini dia penasaran apa benar ada kelaparan datang begitu mendadak. Akhirnya dia akui bahwa dia buat cerita kelaparan untuk buat kakek lebih mudah paham. Kelaparan di masa damai modern akan hampir mustahil jadi dia jelaskan bahwa yang benar-benar datang dalam beberapa hari ke depan adalah kiamat, akhir peradaban modern seperti yang mereka tahu. Dengar itu akan buat siapa saja rasakan gila. Itu reaksi alami terhadap deklarasi seperti itu. Lihat jam Xiaoyong kira sudah waktunya cek berita dan internet untuk lihat tanda awal akhir zaman. Keluarkan ponselnya dan cek berita. Video seorang pria ucap hal mengerikan akhir hari muncul di depan. Itu seorang pria ditahan otoritas di stasiun kereta ramai. Beberapa orang bilang itu rabies dan cowok itu gigit orang lain tapi pria itu sepertinya cukup sadar untuk ucap hal suram tentang kabut dengan bau aneh. Di video tahanan itu, lawan ditahan cukup keras hingga lepas dan gigit lebih banyak orang seperti anjing. Itu praktis kekacauan dari situ seperti yang Xiaoyong katakan dan harapkan. Tanda awal kiamat sudah berjalan penuh. Besok akan jadi hari pertama resmi kiamat. Kabut beracun akan mulai selimuti beberapa provinsi termasuk Provinsi B. Segala makhluk hidup akan terdampak kabut tak dikenal ini. Akan sampai titik di mana porsi signifikan populasi akan mutasi jadi zombie tak berpikir berkeliaran di jalan cari mangsa berikutnya. Untuk porsi lain yang bertahan dari bau itu, mereka tidak akan terbebas dari kekejaman zombie lapar daging itu. Setelah mati dan kematian menyakitkan korban akan jadi salah satu dari mereka. Shanshan bagian generasi baru jadi dia seharusnya punya ide umum seperti apa zombie. Dia punya beberapa ide berdasarkan film dan budaya pop umum tapi susah percaya itu terjadi nyata. Tapi saat kekacauan resmi mulai besok lusa atau minggu depan semua orang tidak akan anggap ide itu begitu tak terpercaya. Sayangnya mereka terjebak macet saat waktu sangat penting untuk kembali ke markas. Macet begitu parah hingga jalur darurat pun tersumbat dan antre. Kakek mulai panik karena Tuan Jiang baru sebut zombie dan kini mereka diam di tempat. Tapi Xiaoyong yakinkan bahwa mereka seharusnya aman untuk sekarang. Tapi meski zombie tidak akan kuasai semuanya dalam beberapa hari kemungkinan wabah kecil di dekat tidak mustahil. Sementara setiap mobil bumper to bumper sebuah mobil mewah melaju lewat jalur darurat lewati semua orang. Saat macet agak longgar mobil mewah itu manfaatkan kesempatan potong Xiaoyong. Bajingan itu nyetir begitu cepat dan ceroboh hingga Xiaoyong hampir tabrak dia kalau tidak rem. Dia marah dan memang benar. Cowok itu tidak punya konsep lampu sein dan potong ke jalur darurat, seperti idiot bahayakan semua orang. Rasakan konfrontasi pemuda itu tolak telan hinaan yang diberikan. Dia tidak izinkan bajingan itu masuk jalurnya. Blokir meski dia sengaja tunjuk bahwa dia tidak izinkan bajingan itu masuk. Mobil mewah tidak menyerah. Semua terjebak macet sama dan pengemudi ceroboh tidak dapat lolos.
Mobil mewah tarik sejajar jendela Xiaoyong dan keluarkan kutukan jahat. Terlihat seperti dia yang terganggu di situasi ini. Kakek sarankan mereka hindari masalah untuk sekarang, karena pengemudi ceroboh itu sepertinya kaya dan berkuasa. Xiaoyong tidak peduli itu. Kalau bajingan itu coba keluar dan bikin masalah, dia tidak ragu ke jalan dengan darah orang kaya itu. Mereka terjebak macet itu hampir 1 jam tapi untungnya longgar. Lihat ke belakang sepertinya sakit kepala belum berhenti karena mobil mewah tadi coba potong lagi. Itu sengaja kejar mereka. Xiaoyong benar-benar mulai marah sekarang. Si anak kaya itu tidak mau lepas. Siapapun bajingan itu pasti orang gila yang rela taruh nyawa dan kendaraannya demi nakal di jalan. Dia ngekor dan sengaja ejek mereka. Itu textbook road rage enjoyer. Kakek desak Tuan Zhang, biarkan saja dan jangan libatkan lebih lanjut. Ya Zhang Xiaoyong, masa lalu mungkin biarkan bajingan itu lolos tapi kiamat jatuh tempo besok tidak ada perlu toleransi bajingan seperti anak kaya itu lagi. Jadi Xiaoyong mainkan dengan road rager itu sebentar. Dia taruhan cowok itu mundur detik terakhir dan dia menang. Anak kaya itu hampir tabrak di bukit dekat, dan dia punya nyali salahkan si pang kecil dari macet. Bajingan berjas itu langsung telepon polisi lalu lintas minta rekaman pengawas. Dia ingin lacak Xiaoyong untuk tunjuk bahwa orang di atas tidak boleh diganggu. Saat ketiga sampai markas sudah malam sekali. Begitu keluar dari mobil, kakek lihat kompleks itu dengan mulut menganga dan terkejut atas skalanya. Shan komentar bahwa seluruh tempat sepertinya agak berlebihan. Xiaoyong bilang pada dua itu istirahat mulai besok dan segala yang mereka percaya akan terbalik saat dunia masuk mode hardcore. Itu yang dia katakan tapi dia terlihat cukup santai dan nyaman di depan dek pandang dengan kopi di tangan. Pagi pertama Shan baru bangun dan temukan Xiaoyong di dekat. Sudah lama sejak dia tidur nyenyak dan tidak ada kelas pagi, rasanya membebaskan. Karena sudah bangun ini waktu bagus, ajak dia keliling benteng. Mereka jemput kakek dan Xiaoyong beri tur fasilitas di mana semua dinding dari beton bertulang serius. Setiap gerbang tidak akan jebol tanpa senjata berat karena remote control dan dari baja pada tebal 3 cm. Entah manusia atau zombie, jaga apapun di luar akan mudah. Dia juga ingatkan bahwa tidak ada orang lain selain mereka bertiga yang boleh masuk benteng tanpa izin Xiaoyong. Shan tafsirkan itu sebagai tinggalkan penyintas lain yang berhasil sampai tempat ini mati di luar dengan undead. Xiaoyong tidak jawab langsung. Dia hanya undang mereka ke tempat berikutnya. Dia jelaskan hati-hati bahwa dengan kiamat berlangsung sifat manusia akan jadi lebih tak terduga dari sudah. Kejahatan di hati orang akan diperbesar tanpa hukum. Punya hati besar dan kasih sayang hanya akan buat mereka mati nanti. Jadi dia antar dua itu lihat tempat yang dia bangun. Itu terlihat seperti kompleks apartemen berpagar dengan banyak kontainer pengiriman berserakan. Dia instruksikan bahwa kalau dia tidak ada dan penyintas datang minta bantuan, mereka bisa ditampung di zona penyangga ini sebagai tempat perlindungan sementara. Tanpa izin eksplisit dia larangan orang lain dari benteng utama tetap berlaku. Kakek setuju. Pemberhentian berikut tur adalah penyimpanan makanan. Dia juga tunjuk area mana dari tempat persediaan mereka yang bisa dirasion ke orang lain yang masuk gudang penuh tumpukan demi tumpukan persediaan esensial itu sepertinya pemandangan absurd. Xiaoyong balik lihat mereka dengan niat. Dia lanjut aktifkan mata batin untuk cek status permusuhan mereka. Setelah tunjuk barang untungnya dia lihat wajah senang di atas kepala mereka. Seharusnya aman, asumsikan itu tanda kepercayaan, jadi dia lanjut showcase berikutnya. Dari cincin penyimpanannya sambil jelaskan bahwa senjata paling penting di kiamat ini dia beri Shan panah silang dan kakek senapan shotgun. Dia ingatkan pastikan senjata ini tetap di bawah kendali mereka, jangan jatuh ke tangan orang lain. Itu hanya akal sehat lakukan begitu. Keamanan senjata wajib kecuali mereka ingin kekacauan. Di tengah tur Xiaoyong terima notifikasi terkait tugas sistem baru. Setelah reuni dengan Shan dia diberi misi lain untuk reuni dengan rekan lama lain bernama Zhang Qi. Notifikasi ini cukup mengejutkan Xiaoyong. Lihat kota dari dek pandang, dia lihat panah tunjuk lokasi Zhang. Dia sudah rencanakan cari teman lama, jadi ini bonus bagus. Sebelum lari ambil misi dia bilang pada dua kakek cucu ingat aturan dan jangan pernah pikir langgar. Saat ditanya kemana dia pergi, dia masuk mobil dan jawab bahwa dia akan keluar rekrut dan bangun tim. Panah raksasa tunjuk lokasi Zhang sepertinya arah ke bar KTV. Di dalam salah satu ruangan sekelompok teman sedang senang-senang minum dan nyanyi karaoke. Zhang Qi berambut perak mabuk tersandung keluar ruangan dengan salah satu temannya ke toilet. Setelah kosongkan kandung kemih dua itu mabuk tersandung keluar ke lorong. Karena begitu mabuk Zhang Qi tak sengaja tabrak seorang gadis. Itu tabrakan ringan tapi gadis itu terlihat sangat kesal. Tidak pikir banyak Zhang Qi langsung minta maaf tapi pengawal gadis itu tidak terima baik. Panggil Zhang Qi Pang, dia tendang pemuda itu tanpa pandang bulu. Zhang Qi tersandung ke dinding dekat jatuh ke pantat dan terlihat cukup sakit. Temannya lari ke sisinya cek apa dia baik-baik saja. Dia pasti tidak. Teman berkacamata punya nyali berdiri untuk temannya. Teriak pada preman kasar itu karena bersikap agresif. Tidak biasa orang balas bicara padanya apalagi di depan pacarnya. Preman itu marah besar. Dia angkat teman berkacamata dengan kerah dan bajingan itu cukup kuat. Lihat situasi memanas, Zhang Qi coba bangun lagi dan akui bahwa dia salah. Mohon preman jangan pukul temannya. Untungnya staf KTV lewat di dekat. Dia sedang keluh sembuh dari flu perut dan langsung kena pilek tapi keributan tarik perhatiannya. Sepertinya perkelahian cukup umum di bar ini karena orang mabuk tidak bisa tahan tangan mereka. Staf itu putuskan ikut campur coba pisahkan perkelahian. Minta kedua pihak tenang. Saat preman balik dia terlihat tersinggung karena dihentikan. Dia anggap itu tidak hormat karena bahkan pemilik KTV tidak berani sentuh bajunya. Staf heroik itu kini jadi target kemarahan preman, jadi dia diam beri isyarat pada Zhang Qi dan temannya cepat pergi. Bajingan preman tuntut bos bar keluar sekarang, atau dia tutup tempat itu.
Staf coba redakan tapi sepertinya tidak efektif saat cowok kuliah lari kembali ke ruangan karaoke 3090. Dua itu masuk seolah dikejar binatang liar. Teman lain mereka alami penasaran apa yang terjadi dan kenapa mereka begitu panik. Ya mereka pada dasarnya tabrak preman mabuk yang ancam pukul mereka parah. Mereka beruntung salah satu staf cepat tanggap dan baik cukup redakan keributan. Salah satu teman mereka berdiri bilang mereka seharusnya lawan karena kelas teknik mesin mereka jangan pernah mundur. Dia ingin telepon cowok lain dari departemen mereka balas dendam. Jiang Qi hentikan si panas kepala itu karena bersikap keras dan cari masalah saat mereka punya kurang dari 1 tahun sampai lulus akan bodoh. Mereka sebaiknya lanjut nyanyi dansa dan rayakan. Mereka lakukan itu tapi masalah lanjut cari mereka dalam bentuk preman mabuk dengan seluruh kelompoknya. Terlihat seperti mereka pukul pelayan untuk cari ruangan 3090. Cowok kuliah alami terkejut bahwa sekelompok preman tak dikenal baru masuk. Preman mabuk lempar pelayan seperti boneka kain dan tunjuk Jiang Qi serta teman-temannya. Bilang anak buahnya tangkap semua. Cowok kuliah tidak berani lawan takut kekerasan memanas lebih jadi mereka menyerah. Lihat nasib pelayan yang dipukul buat mereka gemetar. Cowok tangguh teknik mesin ejek preman berani izinkan dia telepon 1. Pegang botol whisky preman mabuk hentikan cowok tangguh itu bicara. Dia lakukan dengan hantam botol penuh di tangannya ke kepala cowok tangguh itu. Darah cencong dan whisky campur saat mengalir ke lantai, yang buat Jiang khawatir. Di luar bar KTV sebuah mobil familiar baru parkir di pintu masuk. Jiang Xiaoyong keluar dari mobilnya dengan senyum. Excited pikir lihat salah satu teman lama dari kiamat pertama. Dia terhibur betapa karakter KTV untuk versi mahasiswa Jiang Qi. Dia masuk tempat dipandu staf top notch. Bahkan saat mereka hadapi akhir dunia mengerikan pertama kali Jiang Qi, selalu tipe cowok yang masih punya hati nyanyi. Chen Chong coba bersikap lebih tangguh dari sebenarnya, dan semua yang didapat hanya luka kepala sakit dari botol minum hancur. Preman balik ke pacarnya rasakan penuh diri tapi dia sama sekali tidak terhibur karena Chen Chong bukan yang tabrak dia tadi. Itu tidak masalah karena mereka bisa hantam kepala Jiang sama saja. Tapi sepertinya Chen Chong cukup tangguh. Pegang asbak logam dia lawan rasa sakit untuk balas tapi langsung ditangkap preman lain. Nyali dia impresif dan iritasi kepala preman. Pakai botol segar di tangan dia beri pukulan brutal lain ke kepala cowok tangguh itu. Jiang Qi dan teman sekelas hanya bisa lihat saat salah satu teman mereka dihajar tidak sekali tapi 2 kali. Jadi teman baik dia abaikan preman bersenjata di sekitar dan serang kepala preman yang siksa mereka. Sementara dia dan berkacamata berani berdiri untuk teman mereka, sisa penakut gemetar takut. Sayangnya 2 lawan banyak gangster situasi resep bencana. Tapi sementara mereka dipukul pelayan KTV terluka mulai bangun grogi, meski kalah jumlah Jiang Qi sebenarnya tahan cukup baik beri preman banyak masalah. Sementara mereka sibuk pukul satu sama lain pelayan KTV sudah mulai mutasi abnormal hilang akal sehat. Zombie Rabbit langsung lari ke tempat daging hidup terbanyak tunjuk kecepatan luar biasa. 1 malang. Preman itu kebetulan jadi yang terdekat jadi pelayan terinfeksi itu gigit punggungnya seperti itu setiap medium rare. Masih sadar apa yang terjadi preman itu hanya kesal atas perilaku seperti anjing korban pertama mereka. Sementara teman sekelas Jiang Qi yang penakut itu kehilangan akal karena teror. Daripada bantu teman-temannya preman lain coba tarik pelayan itu dari bahu temannya tapi gigitan itu terlalu gigih dan mutasi telah tingkatkan kekuatan fisiknya. Tiba-tiba yang terinfeksi balik dalam. 1 gerakan cepat. Lepas bahu preman 1 dan pindah gigit ke lengan preman lain. Gigitan itu sakit tapi bagian lebih merepotkan adalah kekuatan fisik meningkat buat hampir mustahil lepas yang terinfeksi. Kalau begini semua orang di ruangan mungkin jadi korban pelayan mutasi kalau bukan karena seseorang ikut campur. Jiang Xiaoyong curi perhatian dengan pegang pelayan rabbit itu dari belakang leher dan angkat binatang itu ke udara dengan 1 lengan. Untuk netralisir ancaman dia balik ke dinding kaca terdekat, dan hantam zombie itu langsung ke sana pecahkan kaca. Xiaoyong balik ke preman dan mahasiswa yang bertengkar. Bilang semua hentikan apa yang mereka lakukan. Tampilan kebrutalan cepat dia cukup efektif tuntut perhatian mereka. Preman kira orang asing ini pasti kuat banget, karena mereka bahkan tidak bisa gerakan pelayan rabbit dengan 2 orang keroyok. Kepala bajingan cukup tidak efektif baca situasi. Alihkan amarahnya ke pria yang baru hantam zombie rabbit dengan 1 tangan. Abaikan gangster Xiaoyong balik ke Jiang Qi tanya apa pemuda itu digigit. Gagap bingung dia jawab bahwa dia tidak digigit. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi. Tanpa jelaskan lebih lanjut Xiaoyong hanya perintah teman lama dari kehidupan sebelumnya ikut dia. Entah kenapa Jiang Qi rasakan terpaksa ikut tapi dihentikan kepala preman yang masih pikir dia bos besar di situasi ini. Sebelum pertarungan lain meletus salah satu gangster digigit mulai batu parah sambil keluh sakit kepala hebat buat kepalanya pusing. Xiaoyong bisa lihat tanda awal mutasi dari jauh dan cowok ini tunjuk setiap gejala. Selain luka gigit besar di bahunya dia juga keluh hidung meler tadi siang. Sementara masih pegang zombie rabbit dari leher Xiaoyong konfirmasi bahwa preman itu digigit. Tanda busuk dan infeksi sudah terlihat menyebar dari luka itu sendiri. Dia pasti infeksi dan dengan gigit begitu dekat sistem saraf penyebaran hanya akan percepat. Preman itu pasti mutasi lebih cepat dan mereka tidak bisa tangani 2 zombie rabbit di ruang tertutup begini jadi Xiaoyong mulai gerak. Tarik zombie yang melawan tarik perhatian semua ke aksi berikutnya. Saat sampai dekat pintu dia lempar pelayan terinfeksi ke dalam toilet. Dia langsung tarik pintu geser tutup efektif jebak yang terinfeksi di dalam. Zombie rabbit itu cukup ribut langsung bangun agresif ketuk pintu. Untungnya zombie di hari-hari awal belum belajar cara buka pintu. Semua orang di ruangan lihat Xiaoyong dengan ekspresi bingung. Dengan ancaman zombie rabbit efektif dinetralkan sikap Xiaoyong berubah jadi lebih agresif saat tanya Jiang Qi mana dari preman ini yang perlu tangkap tangannya. Pemuda itu masih bingung siapa Xiaoyong karena mereka bahkan belum kenal saat ini.
Kepala bajingan dengan ego memar serang harap ajari si kurang ajar cara gangster tapi Xiaoyong hanya lihat dia seperti lihat anak tak berbahaya. Sebelum kepala preman bisa landet serangan patetiknya Xiaoyong sudah pegang dia dari wajah. Jari gali ke kulit dorong maju sampai temukan target. Xiaoyong hantam kepala preman ke meja kaca di tengah ruangan. Preman digigit dengan luka bahu fatal langsung lari balas dendam bosnya. Xiaoyong perbaiki posisi dan landet pukulan cepat ke tenggorokan gangster. Dengan satu gerakan cepat preman itu rebah telentang kesadarannya memudar. Kemudian datang tahap berikut infeksi saat gangster mulai busa di mulut seolah kejang. Temannya khawatir cek cowok itu. Satu pukulan seharusnya tidak cukup buat siapapun jadi kondisi aneh ini. Bagaimanapun itu tampilan kekuatan efektif kalau ada yang lain mau combo satu. Pukulan tidur malam Xiaoyong dengan senang terima relawan. Sementara sesuaikan tinju untuk pukul Xiaoyong sarankan Jiang Qi bawa teman-temannya tunggu di luar ruangan KTV. Mereka dengan senang patuh pinjam bahu untuk Cencong terluka dan keluar dari sana secepat mungkin. Gangster ingin lakukan sama bawa saudara terluka mereka yang perlahan menyerah pada infeksi. Tapi Xiaoyong berdiri teguh di pintu tidak izinkan mereka lewat. Kepala bajingan coba intimidasi dia tapi gagal total. Mereka pasti mabuk berat hingga bersikap seperti dewa dan hampir buat saudaranya Jiang Qi mati. Tanpa buang napas lagi pada hidup rendah ini, Xiaoyong mudah dorong kepala preman jatuh buat si egomania gangster marah besar. Setelah itu Xiaoyong langsung pergi banting pintu di muka mereka biarkan alam jalankan kursusnya. Kepala bajingan mulai ketuk pintu gila panggil Xiaoyong segala macam nama sambil ancam kuliti hidup-hidup. Tanpa dia tahu salah satu anak buahnya sudah menyerah pada infeksi. Gigitan zombie dekat sistem saraf percepat proses. Saat buka mata mereka sudah merah darah dan merah tanpa tanda kewarasan atau kendali tersisa. Gangster Rabbit lompat maju serang bosnya tertarik ketukan pintu. Xiaoyong pastikan pegang gagang pintu kuat saat Gangster Rabbit gigit dan kunyah teman-temannya. Buat lebih buruk zombie pelayan yang dikunci di kamar mandi juga sudah paham cara pintu kerja. Xiaoyong bisa dengar pembantaian dari lorong. Penasaran salah satu karyawan KTV ragu dekati Xiaoyong dan dia tugas mendesak karyawan itu ambil kunci dan kunci pintu jangan izinkan siapapun masuk. Mereka juga harus telepon polisi dan paramedis sebut kasus flu rabies di dalam ruangan. Dengar serius suara pemuda itu dan sebut flu rabies alarm karyawan itu. Dia sedang sakit jadi Xiaoyong harus teriak kedua kali agar bertindak cepat karena tidak punya waktu buang-buang. Ruangan KTV aman dikunci dari luar dengan gerutuan tak jelas Gangster Rabbit terdengar dari lorong. Untuk Jiang Qi dan teman-teman Xiaoyong undang mereka ikut dia untuk sekarang tinggalkan karyawan KTV tangani akibat apa yang baru terjadi. Karyawan yang kunci pintu tidak bisa tidak merinding dengar suara tak manusiawi dari dalam. Salah satu rekannya penasaran dekati tanya apa kekacauan itu. Sebut flu rabies akan alarm siapa saja yang dengar jadi mereka putuskan lari ke ruang keamanan dan cek rekaman keamanan langsung. Begitu sampai ruang keamanan Fit langsung tunjuk hal mimpi buruk. Itu pesta gore monster rabbit santap teman mati mereka. Kegilaan di mata mereka menakutkan saat kunyah daging dan darah. Bahkan gadis itu tidak lolos wajahnya digigit dan dimakan. Rekaman ini pasti nyalakan api di bawah tim keamanan untuk telepon polisi. Sementara Xiaoyong peringatkan teman kuliah bahwa area tidak aman lagi dan mereka harus pergi secepat mungkin. Tidak yakin apa lakukan mereka dengan rela masuk mobil Xiaoyong dan mereka berangkat ke camp basis off-grid. Jiang Qi terima kasih Xiaoyong karena bantu mereka lawan preman itu tapi mereka masih belum perkenalan benar jadi dia agak was-was. Jiang Xiaoyong perkenalkan diri resmi dan bohong bahwa dia disewa majikan anonim untuk lindungi Jiang Qi. Si penakut kelompok penasaran tanya apa flu rabies dikonfirmasi karena dia lihat orang bantah hoax di internet tidak lama lalu. Xiaoyong hanya sebut apa yang mereka lihat di ruangan KTV tadi. Tidak ada penjelasan logis lain untuk itu. Si berkacamata takut tanya apa ada obat atau vaksin lawan flu rabies yang mereka bicarakan. Xiaoyong tatap cowok-cowok dari kaca spion sambil nyetir dan beri langsung. Bencana tidak akan berakhir dan hanya akan lebih buruk. Dengan kata lain mereka sudah di tengah kiamat. Bicara soal kiamat mereka kebetulan lewat bukti lebih jelas apa yang terjadi di pinggir jalan. Seorang terinfeksi kejar pejalan kaki takut nyawanya. Situasi saat ini di kota masih bisa dianggap wabah kecil di area terisolasi karena mayoritas terinfeksi masih fase inkubasi tapi lebih cepat atau lambat epidemi akan lepas kendali skala besar. Kalau cowok-cowok ingin bertahan mereka harus dengar semua yang Xiaoyong katakan mulai sekarang. Takut nyawa dan rasakan berutang pada orang asing andal mereka janji kakak Xiaoyong bahwa mereka akan dengar dia. Selamatkan dan dapat kepercayaan Jiang Qi akhirnya beri Xiaoyong lulus misi. Beri dia 20 poin sistem. Kini waktu sempurna amankan lebih banyak sumber daya jadi dia excited lihat kotak loot baru di toko. Ada kotak petani kiamat, kotak deterrence bersenjata, dan kotak persediaan makanan untuk habiskan poinnya. Dia sudah lihat kotak petani kiamat jadi sepertinya perlu refresh atau beli untuk buka slot barang baru. Bagaimanapun setiap kotak ini sepertinya berguna dan tidak terlalu mahal. Xiaoyong rencanakan tebus semua begitu kembali ke benteng. Curhat curi pandang ke cowok kuliah satu masalah rumit lagi muncul di pikirannya. Di kehidupan sebelumnya Jiang Qi dikhianati salah satu teman sekamarnya buat kematian banyak orang di tangan brutal zombie. Jiang Qi satu-satunya yang nyaris bertahan tapi pengkhianatan ubah dia fundamental. Untuk pengkhianat yang buat semua mati seharusnya salah satu dari bozo ini yang duduk di kursi belakang Xiaoyong. Di sisi lain kota Kujing sedang telepon dengan pria yang dia panggil sayang dengan mesra. Penyihir itu rasakan cemas karena dijanjikan persediaan. Hal mulai gila di area dia dan dia terlalu takut ke toko sendiri. Si penipu lanjut janji bahwa dia akan bawa barang secepatnya. Tiba-tiba ketukan pintu hampir buat Kujing serangan jantung. Dia tutup telepon dan perlahan dekati pintu dengan napas tertahan. Hati-hati intip dari lubang pintu akhirnya lihat siapa di luar. Dia hembus napas lega saat izinkan teman penyihirnya Shuya masuk.
Shuya juga rasakan tidak nyaman saat dengar bahwa kakek tua bernama Lou dari lantai satu gedung telah diambil tadi hari. Diambil mobil polisi dan ambulans. Coba rahasiakan itu masuk akal karena Kujing bisa dengar semua kekacauan dari bawah tadi pagi. Gadis-gadis mulai percaya bahwa berita flu rabies bukan hanya taktik takut. Untuk pengiriman persediaan janji Le Shuang masih belum datang. Shuya sudah peringatkan Kujing bahwa si licin Le Shuang tidak bisa dipercaya tapi setidaknya mereka bisa pakai Le Shuang untuk rompas stok besar Xiaoyong cukup buat untung di tengah epidemi. Terakhir kali Shuya gagal godain cowok itu dan diusir Xiaoyong, dia kirim salah satu simpnya awasi dia diam-diam, jadi dia terima laporan truk rutin antar persediaan ke pabrik terbengkalai yang dia renovasi. Itu hanya masuk akal kalau Xiaoyong, entah bagaimana tahu epidemi mendatang lebih awal, jadi dua penyihir buat rencana pakai Le Shuang rompat tempat itu, ambil potongan kekayaan Xiaoyong paksa. Xiaoyong tiba di camp basis tanpa temu masalah lebih di jalan. Cowok-cowok juga keluar mobil lihat pemandangan apa yang Xiaoyong bangun mengesankan dalam waktu singkat. Jiang Qi tidak bisa sembunyikan kegembiraan dan kagum atas skala camp basis tak terpercaya. Lebih tepat panggil itu benteng saat ini. Xiaoyong hanya senyum atas reaksi teman lamanya. Itu kurang lebih bagaimana semua bereaksi saat lihat pertama. Suara mobil mereka juga buat penghuni lain benteng cek dengan senjata di tangan. Kakek dan Shanshan hanya senang lihat Xiaoyong kembali utuh. Pemuda itu yakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja, dan panggil cowok-cowok itu untuk perkenalkan sebagai anggota baru benteng. Ya, dia hanya kenal Jiang Qi, jadi sebut cowok lain sebagai teman sekelas Jiang. Kakek Shenbo dan Shanshan ramah perkenalkan diri juga sambut pendatang baru ke aman benteng. Kemudian Xiaoyong tugas kakek Shenbo, bawa beberapa cowok tunjuk mereka keliling area, dan jelaskan aturan detail. Si berkacamata tidak bisa tidak rasakan seperti baru masuk camp militer. Sebelum keliling, si penakut lemah lembut tuntut perhatian semua dulu. Dia tanya apa mereka bisa diberi senjata juga agar bisa kontribusi pertahanan tempat besar ini. Xiaoyong lempar tatapan curiga ke dia. Mereka belum di sini 1 jam dan cowok itu sudah minta bersenjata. Bukan itu mencurigakan? Si berkacamata bisik ke si penakut Ying agar hentikan begitu agar minta senjata karena mereka pendatang baru di sini. Tuntut seperti itu butuh tingkat kepercayaan dulu. Untuk diamkan tuntutan Ying, Xiaoyong janji bahwa semua akan dapat senjata dalam beberapa hari lagi. Juga luka kepala Cencong parah jadi dia harus cek di ruang medis dulu untuk perawatan. Setelah beberapa jam cowok-cowok, akhirnya berhasil mandi, hilangkan bau minum dan ketegangan dari skenario hidup mati. Ying balik ke si berkacamata dan kesal tanya kenapa dia hentikan tuntutan senjata tadi. Dia kira kalau si berkacamata tidak ikut campur mungkin mereka sudah pegang senjata sekarang. Keberanian si penakut ini berdiri dan pidato tentang bagaimana terbaik dilindungi mengingat situasi saat ini lucu. Tanpa senjata api dia bahkan bandingkan di benteng ini seperti tahanan rumah. Untungnya si berkacamata punya akal sehat dan rasa terima kasih, karena diselamatkan dari rahang terinfeksi. Ying lanjut coba tanam rasa tidak percaya pada teman sekelas. Pertanyakan latar belakang Xiaoyong karena cowok itu hanya klaim disewa klien anonim untuk perlindungan. Ying benar pokok lubang cerita karena tidak masuk akal. Dia gigit gigi dan sebut perawatan Cencong juga. Xiaoyong janji awasi luka teman mereka tapi ruang medis punya lebih banyak fitur keamanan dari sel penjara. Ying keluarkan ide beracun bahwa Xiaoyong mungkin konspirasi panen organ teman mereka di ruangan steril itu, tanpa mereka tahu jadi dia bertekad rekrut lebih banyak bodoh untuk cowoknya, dan serang duluan penyelamat mereka. Si berkacamata berat lawan ide itu tidak mau hianati Xiaoyong setelah dia bawa mereka ke aman. Ying tegas bahwa dia lebih suka hianati dunia daripada biarkan dunia hianati dia, jadi dia ingin ambil alih benteng dan kuasai seluruh area. Selain mereka dan cowok Xiaoyong itu hanya ada kakek tua dan gadis muda. Ying kira kalau Xiaoyong pergi mereka bisa tangkap kakek dan gadis itu. Gadis itu kebetulan cukup imut juga dan Yiming mau cicipi. Cowok-cowok hanya lihat dia dengan jijik dan hina. Untungnya si berkacamata dan Jiang Qi bukan tipe seperti itu. Sadar bahwa mereka tidak tergiur rencananya, Ying angkat tangan dan tertawa anggap apa yang baru dia katakan sebagai lelucon yang tidak boleh serius. Jiang Qi naif terima alasan setengah hati itu apa adanya. Kiamat bahkan belum mulai penuh dan Ying sudah rencanakan perbuatan degenerat tanpa hukum. Si berkacamata juga tambah bahwa kalau Xiaoyong mau panen organ mereka sudah terkunci tak berdaya sekarang. Saat dua lain keluar dari kamar mandi, Ying anggap mereka tidak layak konspirasi dengan. Dia percaya di waktu kacau harus kejam meski dia gemetar lihat darah sementara teman-temannya lempar tangan lawan gangster tadi. Yiming mau ubah mereka jadi bawahan seumur hidup begitu dia ambil alih. Kakek Shenbo lapor bahwa Jiang Qi dan yang lain sudah mulai setle. Untuk Cencong terluka juga sedang pemulihan seperti instruksi. Semua pintu dan jendela juga sudah aman. Xiaoyong terima kasih kakek Shenbo dan Shanshan atas kerja keras mereka. Bilang mereka istirahat karena tidak tahu apa yang besok bawa. Sebelum mereka pergi, Xiaoyong juga peringatkan dua itu awasi ketat dua teman sekelas Jiang lain. Sebut bahwa dia rasakan vibe pengkhianat di antara mereka. Di tengah malam Xiaoyong langsung ke gudang untuk urus beberapa hal. Dia buka toko item sistem dan inspeksi menyeluruh penawaran. Klik semua produk ditawarkan, dia sukses tebus kotak petani kiamat level 1 untuk 2 poin. Kotak persediaan makanan level 1 untuk 5 poin. Dan kotak deterrence bersenjata level 1 untuk 5 poin lagi, tinggal dia 8 poin tersisa. Kotak petani kiamat berisi 50 benih jagung. Kotak persediaan makanan beri dia 200 kg sosis pati, 100 kg daging babi braiset pramasak dengan sayur awetan, dan 50 kotak mie kubis asam. Untuk kotak deterrence bersenjata berisi 1.500 butir amunisi 9 mm. Dia buang hadiah dari kotak di satu tumpukan. Lihat ukuran tumpukan itu sendiri cukup mengesankan.
Tidak sebaik habiskan uang bebas sekarang di kiamat sumber daya langka mendatang tapi persediaan tetaplah persediaan, tak ternilai. Hari berikutnya datang dan pagi mulai dengan beberapa kendaraan parkir di gerbang benteng. Mereka konfirmasi alamat benar dan mulai siapkan rencana. Yang keluar dari kendaraan adalah banyak pria bersenjata pisau. Seorang pria pakai jas selesai telepon setelah tutup jas perintah anak buahnya jebol gerbang dengan sekuat tenaga. Pasukan bodoh mulai hantam gerbang baja dengan tongkat dan coba tendang jatuh dengan kaki. Setelah beberapa menit coba tanpa hasil mereka keluh bahwa pintu terlalu tebal. Dan mereka tidak bisa jebol dengan peralatan yang dibawa. Tuan Jas rasakan marah besar. Dia datang harap jebol pintu rumah biasa hanya untuk terhenti di pintu masuk jadi dia perintah anak buah keluarkan senjata besar dan mereka buru-buru angkat peti kayu penuh senjata rahasia mereka. Bukan bahan peledak atau senjata kaliber tinggi, isi peti sebenarnya banyak botol anggur. Pasukan bodoh ubah jadi koktail molotov praktis dan mulai lempar ke atas gerbang. Hujan api hanya mendarat di halaman bahkan tidak sampai kompleks apartemen di sisi lain. Tetap koktail molotov buat cukup heboh karena bakar tinggi dan terang pagi-pagi. Setelah lempar buta botol api anggur kemana-mana, beberapa akhirnya berhasil kena atap kompleks apartemen luar. Shan, Jiang Qi, dan yang lain akhirnya sadar apa yang terjadi dan keluar dengan alat pemadam api dan ember air di tangan. Xiaoyong sudah peringatkan mereka tentang seperti ini. Bencana belum sepenuhnya kena dan situasi ekstrim sudah terjadi. Sementara anak muda tangani api Xiaoyong dan kakek Shenbo keluar dari gudang dengan senapan serbu dan shotgun masing-masing. Mereka langsung ke menara pengawas untuk visual penjahat yang buat kekacauan dan cari masalah di luar gerbang. Saat sampai atas kakek Shenbo komentar bahwa cowok pakai jas dan mobil di depan sepertinya familiar banget. Kalau ingat benar itu cowok yang insiden road rage dengan mereka di jalan tol beberapa hari lalu. Salah satu preman akhirnya sadar ada orang berdiri di menara pengawas dari jauh. Dia langsung beritahu bosnya bahwa yang mereka cari akhirnya tunjuk muka. Si pang kecil yang berani provokasi dia di jalan. Tuan Jas teriak dan kutuk sekuat tenaga pastikan sentimen dan hinaannya terdengar dari atas menara. Dia ancam bakar rumah anjing kalau Xiaoyong tidak keluar. Pemuda itu tenang jawab beri Tuan Jas dan bawahan 5 menit untuk enyah dari properti dia kalau tidak. Gangster ini tidak tanggapi baik ancaman. Mereka hanya dengar anak kurang ajar suruh mereka minggir yang buat mereka geram. Waktu kata sudah lewat dan mereka lebih suka keluarkan 2 peti lagi koktail molotov untuk bicara. Tiba-tiba Xiaoyong terima tugas baru dari sistem. Sementara kakek Shenbo stres apakah mereka harus tembak peringatan atau semacamnya Xiaoyong sibuk baca misi baru. Tugas tuntut bahwa ancaman dieliminasi secepat. Mungkin untuk 10 poin, melihat hadiah itu Xiaoyong langsung tinggalkan ide tembakan peringatan. Para penyusup ini jelas gangster kriminal. Tatanan masyarakat belum runtuh dan mereka sudah lakukan kejahatan keji. Mereka tidak peduli kalau ada yang mati terbakar karena ulah mereka. Xiaoyong percaya bahwa biarkan bajingan hidup selama kiamat hanya akan rugikan lebih banyak orang tak bersalah jangka panjang. Bahkan bahayakan mereka, jadi dia mulai bidik tanpa ragu. Pemuda itu tarik pelatuk dan pelurunya langsung cari darah pertama. Tembakan pertama kena lengan Tuan Jas. Buat dia terkejut dan tak bisa bicara karena ketakutan. Jeritan kesakitan bos mereka saat pegang lengan putus buat preman sadar bahwa mereka salah ganggu orang. Xiaoyong masih tenang seperti biasa sebenarnya frustrasi karena miss tembakan pasti mati. Dia pasti sudah karatan setelah hidup damai terlalu lama. Preman lihat senapan serbu di tangannya dan buru-buru mundur ke balik kendaraan mereka. Yang pertama lari adalah bos tapi Xiaoyong tipe cowok yang obsesif lanjutkan begitu mulai. Bidik lebih akurat kali ini dia mulai habisi preman mundur satu persatu. Mereka hujani api ke properti dia jadi dia hujani timah ke pantat dada dan kepala mereka. Itu pembantaian. Bos pasti rasakan semua adrenalin di tubuhnya pompa keras hingga berhasil sampai salah satu kendaraan untuk perlindungan. Begitu masuk dia perintah sopirnya dari tempat ini, tidak peduli lengan berdarah yang dulu dia panggil lengan. Kakek Shenbo khawatir lihat mobil kabur tapi ini bukan alasan khawatir. Ini persis kenapa Xiaoyong ambil senapan otomatis dari gudang senjata. Bidik hati-hati kendaraan mundur dia lacak gerakan mereka sambil kosongkan magazin demi magazin peluru kaliber tinggi tembus. Kakek lihat pemuda itu lanjut bidik tembak kosongkan isi dan isi ulang tanpa satu gerakan sia-sia. Cara anak itu tembak dari pinggul dan isi ulang begitu lancar, hingga bahkan selama dinas militer kakek Shenbo, belum pernah lihat orang seefisien itu. Setelah kosongkan beberapa magazin lagi akhirnya sunyi di sekitar benteng. Api juga sudah berhasil dipadamkan. Mayat preman berserakan di jalan langsung ke gerbang benteng. Kendaraan kabur rusak dan mogok, semua di dalam penuh peluru. Xiaoyong santai perintah kakek Shenbo panggil Jiang Qi dan teman-temannya keluar bersihkan gangster mati di depan pintu. Pikir ulang mungkin ada cara lebih baik manfaatkan insiden kecil ini. Karena masih hari-hari awal kiamat mungkin dia bisa biarkan mayat di bawah mutasi jadi zombie, dan pakai sebagai target latihan praktis kembangkan kemampuan tempur Jiang Qi dan Shan. Jadi dia bilang kakek abaikan perintah sebelumnya dan biarkan preman tergeletak mati di tengah jalan untuk rencana lebih luas di masa depan. Tidak jauh dari benteng batch mobil dan van lain mendekat semakin dekat. Le Shuang di dalam salah satu mobil putih tidak sabar tanya apa mereka sudah dekat lokasi atau belum. Ku Jing pasang suara imut genit dan ceria jawab bahwa mereka akan sampai setelah persimpangan berikutnya. Shuya duduk dengan dia di kursi belakang. Dia sebenarnya kesal atas akting imut yang selalu Ku Jing lakukan saat si pemalas Shuang ada. Penyihir tahu saat penyihir lain mainkan permainan. Saat sampai pinggiran benteng mereka parkir dan Ku Jing bilang Le Shuang tunggu sementara dia jalan masuk. Begitu Ku Jing keluar mobil dia coba libatkan temannya ke skema juga. Dia klaim bahwa Shuya satu-satunya yang tahu pabrik mana Xiaoyong bertahan. Tidak mau keluar mobil Shuya klaim bahwa itu pabrik di depan yang cukup sulit dilewatkan.
Lagi pula sepatunya tidak cocok jalan jauh. Tapi Kujing cukup gigih. Dia bahkan tarik temannya keluar mobil abaikan mohon bahkan ambil ponselnya. Akhirnya, Shuya terpaksa ikut teman penyihirnya meski benar-benar tidak mau terlibat lebih jauh. Kembali di mobil Le Shuang panggil anak buahnya siap kapan saja. Dia akan pimpin dan begitu mobilnya mulai cowok di Fan harus ikut. Fan penuh campuran pemuda dan gangster veteran siap invasi benteng meski mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Shuya keluh bahwa dia tidak mau terseret ke kekacauan ini tapi Kujing bisa lihat gerakan liciknya. Pikir bahwa Shuya coba gerak ke sugar daddy gangsternya. Mereka sudah skema dan tipu bersama terlalu lama untuk tidak tahu setiap trik di buku. Tapi dia salah semua. Shuya sebenarnya dandan dan rias harap kaitkan si pecundang Jiang Xiaoyong, karena Kujing sudah kompromi dengan affair-nya. Jalan ke gerbang gadis-gadis, akhirnya sadar pemandangan mengerikan di depan. Jalan penuh mayat dengan luka tembak di seluruh tubuh jadi wajar asumsikan mereka mati dari baku tembak. Shuya takut mati desak Kujing kembali saja dan tinggalkan rencana. Dari darah sepertinya mayat sudah ada di sana cukup lama. Kujing kira ini dua kelompok bertarung atas persediaan Jiang Xiaoyong. Kalau kriminal keras ini mati dalam proses maka wajar asumsikan pecundang Xiaoyong mungkin tidak selamat juga. Tidak masalah kalau dia mati mereka hanya butuh persediaan tak ternilai. Shuya jadi suara akal ingin biarkan Le Shuang dan anak buahnya tangani kekacauan ini tapi Kujing mau menyelinap lihat apa gerbang pabrik terkunci. Tanpa mereka tahu mayat gangster sudah mulai mutasi dengan virus inheren di sistem mereka. Meski tumpukan mayat berserakan di jalan penyihir licik masih punya nyali dekati pintu laksanakan rencana. Shuya tidak bisa lihat cara buka kunci karena gerbang disegel seketat mungkin. Bahkan pandangan ke dalam kompleks terhalang. Setidaknya ini berarti Xiaoyong aman dan tidak rentan ditipu. Usaha sia-sia mereka masuk fasilitas berhenti saat seseorang panggil mereka dari pos pengawas dekat pintu masuk. Itu Shanshan pasang depan tangguh. Dia agresif tanya para wanita bagaimana mereka temukan tempat ini. Shuya mulai bicara lembut seolah teman lama sambil bilang penjaga gerbang bahwa mereka berdua teman Xiaoyong. Kujing bahkan berani klaim bahwa dia pacarnya. Untuk pastikan apa yang terjadi Shanshan balik dan beritahu Xiaoyong bahwa ada dua penyihir di luar gerbang dengan salah satu klaim jadi pacar. Begitu Shanshan hilang dari pos pengawas Kujing langsung tuduh mantannya ubah sikap karena gadis baru lebih muda. Tapi Shuya tahu bahwa mereka tidak bisa buat kekacauan begitu cepat. Juga wanita di gerbang punya panas silang. Penyihir yakin bahwa si pemalas Le Shuang bisa tarik pencurian itu. Dia bawa beberapa pistol dan semua yang gadis lakukan buka gerbang. Begitu Xiaoyong datang ke menara pengawas dan lihat dua wanita terburuk di hidupnya amarahnya terasa. Diam-diam dia pakai mata batin nilai status mereka. Shuya cepat pasang pertunjukan bilang bahwa mereka hanya khawatir dan cek Xiaoyong. Hal begitu kacau jadi dia coba tarik belas kasihan sambil tanam emosi negatif di bawah seperti yang dilihat visi mata batin. Tentu saja Xiaoyong tidak tergiur. Dia tidak sebodoh dulu. Dia benar sadar bahwa bajingan Le Shuang pasti di dekat tunggu sinyal. Dia bahkan ejek para wanita tanya senjata apa yang mereka bawa. Duo licik itu tak bisa bicara. Mereka bahkan belum masuk kompleks dan rencana mereka sudah dibongkar. Buat lebih buruk Xiaoyong mulai tembak peluru ke tempat mereka berdiri buat mereka joget takut nyawa sambil panggil dia gila, karena begitu gampang tarik pelatuk. Jiang Xiaoyong hanya tatap rendah mereka saat kosongkan magazin. Shuya alami takut senjata api dan ingin pendekatan lebih tenang dan tidak provokatif tapi Kujing terlalu keras kepala perlakukan mantannya seperti tak bertulang punggung yang semua yang dia tahu. Tapi mereka salah kalau pikir Xiaoyong akan tembak mati mereka di depan gerbang. Itu terlalu mudah mati untuk orang jahat. Apa yang dia simpan untuk mereka lebih berdarah dan intens. Sesuatu lebih kotor dan dingin tulang. Rintihan undeat buat kehadiran mereka diketahui di belakang para wanita. Pasukan gangster jadi zombie sudah mulai bangkit sekaligus. Di hari-hari awal ini mereka masih sebut fenomena ini flu rabies. Jiang Xiaoyong lihat semua ini terjadi dari kenyamanan menara pengawasnya. Dia tidak bisa lepas mata dari kematian sangat dibutuhkan dua penyihir ini di tangan zombie. Pimpin kelompok zombie masih si penakut pakai jas. Mereka mungkin undead sekarang tapi dia masih mau sorotan. Tiga pertama yang sampai area gerbang terjun dengan seluruh tubuh putus asa dapat gigit daging segar. Para wanita berhasil hindar monster di tengah lari panik mereka. Le Shuang mulai dengar suara mereka panggil namanya mendesak seolah nyawa tergantung. Ya karena memang begitu, di belakang gadis-gadis undead rabbit agresif, dengan intensitas kejaran hanya masalah waktu sebelum zombie tangkap. Shuang lihat dari jendela mobilnya dan lihat orang flu rabies kejar gadis-gadis itu. Itu buat dia takut. Faktanya buat dia takut banget hingga mulai perintah anak buahnya balik arah secepat mungkin dan kabur dari yang terinfeksi. Kelompok Shuang cepat lakukan perintah dan buru-buru tarik diri dari keributan tinggalkan gadis-gadis itu urus sendiri. Stamina dan kecepatan Kujing biasa saja dan dia hampir jadi makan siang karnivora sehat tapi dia tolak mati mengerikan tanpa sedikit ragu Kujing lempar tasnya maju target Shuya yang lebih cepat sambil kutuk namanya. Tali tas melingkar di pergelangan kaki gadis itu dan itu benar-benar turun bukit dari situ. Dia tersandung dan jatuh muka dulu ke aspal luka seluruh tubuh dalam proses dan hentikan kaburnya. Begitu dia jatuh zombie otomatis ubah target ke Shuya tak berdaya yang jatuh. Mereka pegang dia dan gigi cepat ikut. Itu mandi darah lapar di tengah siang. Dia punya daging robek di banyak bagian tapi sakit itu sekunder dari sakit dikhianati telak oleh Kujing. Matanya merah darah karena marah. Sementara zombie sibuk penyihir tak berhati lanjut lari maju aktif hindar lihat kembali ke sahabatnya dimakan. Dia lanjut mantra bahwa Shuya pantas dapat itu juga. Sementara Xiaoyong hanya lihat dari atas tak terganggu saat sistem beri dia 10 poin lagi untuk netralisir ancaman biasa. Shanshan polos itu terganggu.
Misi baru juga ditambah tujuannya bersihkan jalan dan hapus monster terinfeksi berkeliaran di luar basis. Shan takut zombie lihat cowok mati di depan gerbang mereka bangun dan buru daging seperti binatang entah dari mana mengerikan. Xiaoyong jelaskan bahwa ini awal sejati. Dengan udara penuh jumlah mengejutkan sumber infeksi asing, yang mati terpapar luar akan cepat mutasi bahkan yang luka dan tubuh lemah punya risiko tinggi mutasi. Dia sudah selesai lihat pertunjukan badut di jalan. Xiaoyong ingin kumpulkan semua dan adakan rapat mendesak. Tidak butuh lama kumpul semua. Dengan semua anggota benteng hadir Xiaoyong bicara ke ruangan. Dia percaya bahwa dalam 2 hari ke depan mereka harus tetap di dalam sebanyak mungkin dengan jendela dan pintu tertutup rapat. Begitu mereka bisa biarkan tubuh adaptasi bertahap ke infeksi untuk kurangi risiko mutasi besar. Jiang Qi sebut saudara mereka Chong yang saat ini tak sadar di ruang perawatan darurat. Bicara soal Chong luka kepalanya sudah lebih baik setelah prosedur dasar tapi dia masih belum sadar. Daripada pikirannya kembali sepertinya infeksi di tubuhnya akan menang. Dia bawa sadar lawan penyebaran mutasi tapi itu terlalu cepat dan intens saat terlihat mengamuk lewat pembuluh darahnya. Di kota Pandemonium resmi turun saat kekacauan dan kekerasan penuhi jalan. Beberapa orang coba kabur, beberapa hanya mau lepas, dan beberapa makan satu sama lain. Kutip seorang kakek sembunyi di rumah sambil lihat keluar jendela. Itu kekacauan total di luar. Dia rencanakan ke gudang begitu matahari terbenam bawa persediaan kembali ke keluarga. Sementara istri dan anaknya jangan pernah buka pintu untuk siapapun kecuali dia. Bicara soal pintu ada yang ketuk dari luar. Setelah ketukan keras berturut-turut ketegangan penuhi ruangan saat keluarga bertanya-tanya apa di dunia di sisi lain pintu mereka. Ayah peringatkan istri dan anaknya diam sementara dia cek situasi luar. Sebelum buka pintu dia ambil tongkat golf dari kitnya dan bertindak hati-hati maksimal. Begitu dengar suara panggil dia saudara Jai kakek itu rileks sedikit. Dia hembus napas lega saat buka pintu ke teman namanya yang tahu, atau setidaknya itu yang dia pikir. Saudara 11 perlahan tarik gagang buka pintu dan izinkan tamu masuk tapi dia tidak perlu lakukan itu, karena tamu biarkan diri masuk dengan tendang yang kirim tubuh Rapu Jai terbang ke seberang ruangan. Apa yang dia pikir teman sebenarnya jauh lebih buruk dari zombie. Itu seluruh kelompok preman marah besar kesal padanya. Orang malang itu bahkan tidak dapat kesempatan pakai tongkat golf sebelum mukanya tempel ke lantai saat mantan rekan kerja kelilingi dia. Dia coba lihat tahu di mata ingatkan preman betapa baik dia diperlakukan di organisasi. Yang tahu mohon beda meski dia tidak pernah diperlakukan baik oleh Jai arogan ini. Di mata dia yang tahu hanya bawahan ganti. Meski diperlakukan begitu Z ingatkan bahwa dia dapat uang baik cukup untuk uang muka rumah tapi sementara dia cukup untuk uang muka saudara Z dapat cukup beli beberapa rumah. Tapi cukup bicara darah buruk. Preman datang jauh ke sini untuk kunci gudang dan alamat. Dia gigit gigi frustrasi. Dia tidak di posisi tawar dengan preman ini sama sekali. Lihat dia masih keras kepala yang perlahan jalan ke tempat istri dan anak berdiri. Dia tarik istri dari rambut dan berani Z lihat kekejaman. Insting anak kecil kick in dan dia serang pria aneh yang sakiti ibunya. Mengingat beda ukuran dan kekuatan semua yang anak bisa lakukan gigit preman sementara air mata takut mengalir di wajahnya. Tidak hanya tidak efektif tapi juga dapat tamparan renyah dari yang tahu. Lihat keluarganya didorong-dorong saudara Jai marah berani yang tahu lawan dia daripada istri dan anaknya. Yang tahu yakinkan bahwa ibu dan anak tidak akan disakiti lebih dari sudah selama Gecko operatif rela dan bawa mereka ke gudang. Dan begitu kelompok berangkat dengan Sandra di belakang. Tidak butuh lama sampai gudang konon. Mereka buru-buru buka pintu mekanik untuk ungkap isinya. Di depan mereka segenggam kotak persediaan berserakan jauh dari volume yang preman harap panen. Ya karena mereka sudah jual hampir semuanya bahkan makanan hampir kadaluarsa ke klien besar. Pikir Jiang Xiaoyong si pembelanja besar munculkan beberapa ide ke kepala yang tahu. Dilema ini mudah selesai dengan ambil alih persediaan yang ditimbun Jiang Xiaoyong di pabrik itu. Kalau bisa lakukan mereka akan aman seumur hidup. Saudara Z sarankan lawan ide gegabah seperti itu. Saat dia antar barang bolak-balik dia tak sengaja lihat pemuda bawa senjata yang juga buat dia percaya bahwa Xiaoyong entah bagaimana tahu bencana lebih awal. Yang tahu senyum sedikit karena dia tidak perlu khawatir senjata itu. Itu tugas saudara Z tangani lagi pula. Bingung kakek itu tanya preman apa maksudnya. Ya tugasnya sederhana ambil persediaan Jiang Xiaoyong dan kembali untuk keselamatan istri dan anaknya. Yang tahu panggil itu perdagangan adil. Saudara Z terjebak antara batu dan tempat keras. Tak tahu cara keluarkan keluarga dan dirinya dari kekacauan ini. Kembali di benteng tak tertembus pahlawan kita hal lebih tenang setelah semua upaya invasi patetik. Semua kumpul di area perawatan darurat untuk tangani masalah terbesar mereka bersama. Di depan mereka Cencong yang resmi menyerah pada infeksi. Setelah tak sadar beberapa hari dia akhirnya bangun tapi pikirannya tidak ada lagi. Teman sekelas tahu apa yang terjadi dan mereka tumpah air mata duka atas hilang teman berani dan baik. Hampir semua nangis kecuali Ying, daripada duka temannya seperti. Yang lain Yiming berani nyatakan bahwa mereka harus bunuh Cencong secepat mungkin. Xiaoyong balik kepala lihat pemuda kurang ajar itu dan Ying luruskan punggung. Jiang Qi juga lihat Ying dengan jijik dan kecewa karena sarankan lakukan sesuatu tak manusiawi ke teman lama mereka. Tapi dia argumen bahwa saudara mereka sudah mati. Kalau tidak habisi mayat zombinya dan dia entah bagaimana lepas makan nyawa semua akan bahaya. Xiaoyong selalu pragmatis setuju saran tak berhati itu. Sejauh yang dia tahu hampir tidak ada kesempatan pulih begitu seseorang berubah. Perlahan dia jangkau pisau tempur dan buka sarungnya. Daripada lakukan kerja kotor sendiri dia sodorkan pisau ke Ying penakut buat mahasiswa itu mundur takut. Alasan Xiaoyong sederhana karena cowok ini sarankan eksekusi dia yang harus beri pukulan mematikan dan hentikan penderitaan saudara mereka. Ying berjuang ambil pisau setiap serat tubuhnya buat mustahil atasi penakutannya.
Xiaoyong tambah bahwa anak ini sudah tuntut senjata sejak hari 1 sekarang dia bisa punya senjata selama dia akhiri temannya dari derita. Beberapa detik lagi tangan lain ambil pisau dari tangan Xiaoyong. Jiang Qi putuskan telan hati nuraninya cepat adaptasi fakta hidup baru saat dia ambil pisau daripada si penakut tak berguna. Dia dengan senang mainkan peran keras eksekutor ke teman baik. Jiang Qi ambil pisau dari Xiaoyong sambil telan ludah besar. Dia belum pernah di situasi rumit sebelumnya. Xiaoyong tanya apa dia yakin lanjutkan. Kalau semua yang dia katakan bohong lakukan gerakan sekarang akan resmi buat dia pembunuh. Tapi Jiang Qi sudah putuskan pikiran dan hati. Dia percaya kakak Xiaoyong meski baru ketemu. Xiaoyong senyum hampir seolah tahu bahwa hanya orang seperti Jiang yang jawab begitu jadi dia beri lampu hijau habisi zombie itu. Jiang Qi jalan ke sisi tempat tidur dan ambil menit lihat kondisi temannya dengan air mata bentuk di matanya. Dia angkat pisau di atas kepala dan bidik ke daging Cencong. Dia sepenuhnya niat potong tenggorokan tapi dihentikan tepat waktu. Beberapa inci lagi dan darah akan muncrat kemana-mana. Semua kekuatan dan emosi Jiang di ujung pisau itu, tapi Xiaoyong putuskan ikut campur detik terakhir. Bingung mahasiswa itu lihat kakaknya untuk jawaban kenapa hentikan proses. Jawabannya sederhana sistem beri Xiaoyong penilaian penasaran. Untuk sekarang dia perintah semua keluar karena mereka punya sesuatu spesial di tangan. Zombie yang masih punya kegunaan. Itu karena Cencong telah berubah jadi varian mutasi langka, penemuan ini besar. Semua tinggalkan unit perawatan darurat dan lanjut lakukan hal masing-masing di dalam benteng. Satu-satunya tersisa di ruangan Xiaoyong dan zombie mutasi putus asa coba gigit daging berairnya. Cencong bersikap sangat agresif. Satu lihat pembuluh darahnya muncul dengan warna menyeramkan akan beri siapa saja mimpi buruk. Tidak Xiaoyong meski. Dia tatap zombie mutasi muka ke muka sambil excited bilang bahwa itu harus capai tugas penting. Di luar matahari bersinar dan awan sedikit dan jarang. Dekat benteng di pinggiran kota sebuah mobil zigzag kiri kanan berjuang sampai tujuan. Tanpa kendaraan lain di jalan mobil oleng ini, akhirnya tabrak tiang lampu karena nyetir buruk buat tak berguna. Saudara Z keluar dari mobil sambil garuk kepala kalah. Nasib buruknya benar-benar rusak mobil sebelum sampai tujuan. Untungnya pabrik hanya jarak jalan kaki dari tempat dia turun jadi setidaknya dia hampir sampai. Sikap tenangnya cepat. Sikap tenangnya cepat bergeser ke ketakutan begitu salah satu zombie gangster pengembara serang setelah tertarik suara yang dia buat bodoh dan insting lindungi tubuh dengan lengan biarkan zombie ambil potongan daging lumayan dalam satu gigitan dalam dan mentah. Dia buru-buru dorong monster tak berpikir itu. Lengan kirinya berdarah dari luka gigit. Begitu zombie bangun lagi saudara Z lari kembali ke mobil rusak di pinggir jalan. Apa yang dia cari adalah linggis yang dia siapkan sebagai senjata sebelumnya. Mungkin membantu tapi apa itu saja yang kamu punya. Amarah dan adrenalin pompa di pembuluh darahnya beri dia kekuatan hantam monster itu, langsung di muka dengan linggis sederhana itu. Setelah jatuhkan zombie terlalu agresif itu Z lanjut hantam tengkoraknya berulang lama setelah sudah berhenti gerak sama sekali. Tangani satu dari bajingan ini sudah habiskan banyak stamina dan berdiri di tempat terbuka sementara lebih banyak zombie Mars ke posisinya bukan rencana bagus. Dia tidak bisa berlama-lama di sini jadi Z jalan lebih dekat ke pabrik sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. Pasti virus yang mulai amuk di dalam tubuhnya karena gigitan itu. Gerbang depan benteng penuh zombie diam tunggu mangsa berikutnya dan hemat energi. Untuk hindari semua masalah itu Xiaoyong diam-diam buka pintu samping untuk misi hari ini. Di belakangnya sisa kru lengkap dengan senjata pilihan mereka. Kebanyakan bawa senjata jarak dekat. Shan keluh bahwa gerak rasanya tidak nyaman dan ribet dengan semua barang terikat di tubuh mereka di berbagai tempat. Xiaoyong jelaskan bahwa zombie makhluk tak rasional dengan kekuatan dan energi meledak. Dengan pengalaman tempur individu tim saat ini mereka masih terlalu mungkin terluka dan harus pakai perlengkapan pelindung. Dia janji mereka bisa lepas begitu jadi lebih berpengalaman. Kru dia menyelinap keliling kompleks sambil tempel dekat dinding agar tidak langsung terlihat. Di garda depan Xiaoyong lihat zombie pertama di jalan mereka dan peringatkan timnya siap. Sekarang mereka sudah masuk jangkauan persepsi zombie binatang itu, balik kepala jeleknya tunjuk gigi berdarah membusuk saat tim siap tempur. Saat musuh lari masuk Xiaoyong beri pengingat satu lagi ke trainee ingat latihan mereka. Mereka harus jaga punggung satu sama lain dan jaga jarak. Xiaoyong tunjuk semua teknik hindar mengesankan saat hindari serangan langsung dengan mudah. Faktanya dia cukup tenang dan santai untuk beri tim pelajaran di tengah hindar. Saat zombie serangan penyintas harus ambil kesempatan. Mereka harus cepat dan bidik pelipis atau belakang leher. Si berkacamata pertama gerak dari insting total abaikan saran Xiaoyong soal bidik mana sambil angkat pedang. Akhirnya serangannya landet sebagai pukulan bersih. Pedang parangnya nyangkut di antara kepala zombie agak terbelah. Mungkin stun zombie tapi serang kepala langsung juga buat pedang bergetar dan sakit tangannya besar. Tengkorak bagian terkeras kepala. Serang dengan senjata jarak dekat hanya buat tangan mereka, baal seperti ditunjuk si berkacamata. Setelah sebentar stun zombie kembali ganas dan serang lagi putus asa ingin gigit daging mahasiswa itu. Untungnya si berkacamata punya cukup kesadaran pakai pedang untuk pertahanan jebak gigi zombie di pinggir sambil buru-buru panggil bantuan semua. Xiaoyong puji pemuda itu karena cipta pertahanan sempurna, dan panggil Jiang Qi sadar, dan bantu rekan tim butuh bantuan. Ekspresi Jiang Qi terlihat sama tegas dan tenang saat reposisi tubuh di belakang zombie sambil bidik tongkat ke belakang lehernya. Begitu tongkat kayu kontak leher suara retak keji terdengar. Xiaoyong senang dengan hasil latihan sungguhan pertama mereka. Dia juga bilang bahwa satu pukulan tidak cukup saat ini jadi semua kontribusi pukul zombie sampai mati. Begitu jatuh Jiang Qi antusias balik ke kakak Xiaoyong excited cari validasi atas pukulan sukses mereka. Xiaoyong hanya senyum sinis kecowok di belakangnya zombie terlalu agresif lain sudah muncul geram, dan lari masuk dengan lapar daging manusia. Wajah Jiang Qi berkerut khawatir pikir kakaknya akan diserang diam-diam oleh mayat tak berpikir.
Itu lompat maju seperti ikan keluar air, matanya tertuju dapat potongan besar dari bahu Xiaoyong yang balik. Daripada gigitan tragis kru, lihat Xiaoyong balik dan pegang zombie dari kepala seperti mainan. Dia pastikan dorong mulut jauh dari tubuhnya, sementara zombie berjuang sekuat mungkin sia-sia. Xiaoyong ingatkan semua ikut contohnya, dan jangan pernah lepas kewaspadaan soal amati sekitar. Jiang Qi ambil pelajaran ke hati, yang lain hanya kagum betapa mahir Xiaoyong dengan hanya tangan kosong. Sementara saudara Jai masih lawan luka gigitnya dan perlahan inci lebih dekat ke gerbang pabrik. Dari tempat sembunyi dia bisa lihat lebih banyak mutan gila berkeliaran keliling kompleks. Dia mulai pikir bahwa Jiang Xiaoyong mungkin sudah tamat, tapi sekarang dia dengar percakapan tak jelas di sisi dinding luar. Dia kenali wajah Xiaoyong dan dekati sedikit untuk lihat lebih baik. Dia pakai fan di parkiran sebagai penutup. Intip lewat fan dia lihat Xiaoyong dan kru orang asing buru mutan gila. Brutal hantam kepala satu dengan setiap pukulan. Tanpa dia tahu sesuatu mengintai di bawah fan yang dia pikir aman. Itu tak lain Shuya atau setidaknya sisa dia. Dia mungkin datang dengan makeup tebal hingga infeksi zombie bahkan tidak ubah wajahnya banyak. Dia putus asa jangkau kaki saudara Jai, pegang dan tolak lepas. Pegangan mendadak buat 11 jatuh ke pantat takut apapun yang merayap di bawah kendaraan. Saat akhirnya lihat apa yang tarik kakinya, matanya melebar takut. Shuya buka mulut, robek tenggorokannya, keluarkan raung gutural dan bajunya compang-camping. Ini mungkin game over untuk kakek sebelum bahkan mulai. Dia tertangkap lengah dan tidak punya waktu lakukan apapun dengan versi zombie Shuya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan minta tolong. Dia hampir bilang selamat tinggal nyawa saat dengar tembakan. Orang asing kasihan dia dan selamatkan dia, dan itu pahlawan kita Xiaoyong. Sekarang zombie Shuya tak berkepala tidak hanya metaforis. Dia hanya tinggal lempar mayat jauh dari dia dengan jijik. Xiaoyong terkejut lihat dia di sini, dan langsung tanya apa yang dia lakukan di sini. Jai tidak buru-buru akui, dan seperti semua teman palsu masa lalu dia mulai pura-pura senang lihat pahlawan kita hidup di tengah kegilaan sekitar. Tapi begitu dekati Xiaoyong sadar gigitan di lengannya. Jai sendiri di bawah efek adrenalin dan shock tidak sadar, tapi Xiaoyong tunjuk jelas dengan moncong senapan otomatisnya dan perintah jangan dekati. Saat itu Zir sadar bahwa semuanya tamat untuk dia, tapi dia tidak akan menyerah demi keluarga, dan minta Xiaoyong jangan tembak dulu, dan dengar permintaannya. Pahlawan kita siap dengar dia, tapi dengan syarat jangan dekati lagi. Dia pegang kesempatan terakhir bantu keluarganya. Dia tahu sudah terinfeksi dan tidak akan setengah hari sebelum jadi salah satu zombie mutan gila itu, tapi dia punya permintaan terakhir untuk Xiaoyong. Bajingan yang tahu telah culik istri dan anaknya, dan sekarang pakai mereka untuk pemerasan paksa. Jai cari cara infiltrasi basis Xiaoyong, dan rebut semua sumber dayanya. Dia akui bahwa dia bukan orang mulia sendiri. Tapi bahkan dia belum pernah lakukan hal begitu jahat seumur hidup, apalagi istri dan anak tak bersalahnya. Dia takut lebih dari mati bahwa binatang-binatang dengan yang tahu pimpin tidak akan ampuni istri dan anaknya. Nasib mereka akan lebih buruk dari miliknya sendiri setelah jadi zombie jadi Z, hanya mohon pahlawan kita urus mereka setidaknya, karena dia bantu Xiaoyong timbun persediaan. Xiaoyong tahu bajingan serakah ini baik, dan bahwa dia bantu dia hanya untuk keuntungan sendiri dulu, tapi dia harus akui bahwa 11 telah hemat banyak waktu dia. Xiaoyong pikir apa hal benar untuk dia lakukan. Masih banyak ruang di bentengnya dan jumlah pria jauh lebih banyak dari wanita, rusak keseimbangan. Untungnya dia tidak perlu ragu lama. Notifikasi datang dari sistem tentang misi baru. Misi bernama titipkan istri dan anak, dan untuk penuhi dia harus selamatkan istri dan anak Jai. Dia bisa dapat lebih banyak poin untuk tugas ini daripada bersihkan zombie dekat benteng. Kini Xiaoyong setuju urus keluarga Jai tanpa ragu. Mantan preman itu tidak percaya kebaikan seperti itu dan nangis. Dia bahkan sujud sadar bahwa dia tidak bisa balas kebaikan seperti itu di hidup ini, tapi dia janji di hidup berikutnya dia akan jadi pelayan setia Xiaoyong. Kini dia punya permintaan terakhir untuk pahlawan kita lakukan. Xiaoyong pura-pura tidak paham apa yang Jai mau, tapi itu sederhana. Dia tidak mau jadi salah satu zombie gila itu dan bahayakan nyawa keluarganya, jadi dia minta Xiaoyong habisi dia sekarang. Tapi Xiaoyong tidak buru-buru bertindak, beda dengan Jai, dia tahu cara dunia kiamat ini kerja. Malah dia minta Shanshan bawa sepeda dari gudang untuk Z, dan dia sarankan sendiri pergi sejauh mungkin dari orang ke tempat seisolasi mungkin. Tentu saja tidak paham kenapa Xiaoyong lakukan semua ini, tapi dia tidak perlu tahu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa dan semua yang harus dia lakukan sekarang ikut apa yang Xiaoyong bilang. Untuk seseorang yang akan selamatkan keluarganya, Z siap lakukan apapun, dan tidak ada batas rasa terima kasihnya. Begitu dapat sepeda dia lari sekuat tenaga. Dia punya semakin sedikit waktu, virus zombie semakin dalam, tapi pikiran istri dan anaknya buat dia lanjut maju. Sementara Xiaoyong dan timnya sudah selesai bersihkan zombie dekat basis, dan kumpul semua di tumpukan tuang bahan bakar dan bakar. Itu hari berat dan mereka semua lelah, tapi sekarang zombie terbakar tidak akan pernah hidup lagi. Kini tim Xiaoyong punya cukup pengalaman dan kekuatan bunuh satu zombie dengan senjata jarak dekat tanpa luka, dan Xiaoyong pasti selesaikan tugas dengan lebih poin. Tapi saat datang kelompok kecil zombie atau bahkan gerombolan tim pahlawan kita pasti belum siap tangani mereka. Xiaoyong sarankan semua buru kembali ke benteng. Di sana dia antar semua ke gerbang lapis baja gudang senjata dan bicara ke Shenbo dengan tugas penting. Dia harus pegang kunci gudang senjata sementara Xiaoyong ke kota malam itu. Keselamatan benteng akan di tangannya. Shenbo terima tugas krusial seperti itu. Tapi dia bertanya-tanya apa yang pahlawan kita akan lakukan malam sendirian di kota yang sudah jadi rumah gila total. Teman lama juga tidak akan biarkan dia pergi sendirian dan mau ikut. Ying saja yang tidak antusias dengan ide itu. Xiaoyong cepat tenangkan antusiasme mereka. Tidak ada alasan untuk mereka ikut, lagi pula mereka sama sekali belum siap untuk bahaya seperti itu. Kalau ikut mereka hanya jadi beban.
Jauh lebih penting lindungi benteng dan jangan izinkan siapapun masuk dan di ini dia andalkan Shenbo. Untuk operasi selamatkan istri dan anak Jai Xiaoyong, ambil persediaan solid senjata jarak dekat dan jauh di mobilnya. Dia juga akan beli lebih banyak kotak load dari toko sistem tapi kosong. Xiaoyong frustrasi bahwa toko update begitu lambat karena dia butuh peningkatan sekarang jadi dia harus manual update toko untuk siap misi berat. Kini ada 3 kotak persediaan baru Black Tech penyelamat nyawa dan Arm Deterrent. Kotak persediaan Black Tech paling mahal tapi yang paling kesal adalah harga upgrade manual toko naik jadi 4 poin jadi dia harus hati-hati karena setiap kali harga upgrade akan naik. Untungnya kotak di toko sangat keren dan pahlawan kita punya cukup poin untuk beli. Yang paling mahal. Tapi setelah beli Xiaoyong hanya tinggal 6 poin. Begitu kotak dibuka cahaya menyilaukan muncul di mobil. Xiaoyong dapat serum penguat fisik yang bisa tingkatkan kekuatan 5 poin. Xiaoyong coba pulih setelah dibutakan flashbang mendadak tapi semua ketidaknyamanannya langsung hilang saat sadar apa yang dia terima. Bonus 5 poin kekuatan sekaligus tidak buruk jadi dia pakai langsung. Prosesnya agak sakit tapi hasilnya worth it. Bersama boost ini skor kekuatan Xiaoyong naik jadi 13 poin yang sekitar 2,6 kali lebih kuat dari orang biasa. Sementara di rumah Jai hal tidak tenang. Istrinya coba hibur anaknya bilang bahwa tidak ada yang perlu khawatir karena ayah mereka akan urus semuanya tapi preman dipimpin yang tahu pikir beda. Mereka bosan tunggu dan masuk ruangan. Istri takut tanya dengan horor apa yang mereka akan lakukan tapi jawabannya jelas. Yang tahu akan bersenang-senang. Kita semua tahu apa yang bajingan kotor itu akan lakukan dan bagian paling sedih adalah tidak ada di dunia kiamat ini yang akan datang kejeritannya. Setidaknya itu yang tahu harap. Kita lanjut cerita dengan preman robek baju istri tanpa sedikit malu sementara anaknya putus asa dorong salah satu dari mereka coba selamatkan ibunya dari digenjot di depannya. Tepat saat itu cowok dengan ponytail dikenal sebagai Li muncul tanya apa semua keributan itu. Salah satu anak buah jawab bilang mereka akan bersenang-senang dan undang Li ikut. Tapi cowok ponytail bilang bahwa pekerjaan belum selesai jadi tidak ada waktu main-main. Lebih baik fokus dan kerja. Anak buah kesal dan tanya kenapa masalah karena mereka sudah lakukan hal seperti ini berkali-kali sebelumnya. Cowok ponytail marah besar lihat gorila horny ini tidak tangkap inti situasi. Dia ingatkan anak buah bahwa dia ganggu istri dan anak Jiang Shena. Dia peringatkan kalau dia tidak tahan dan coba bunuh diri Jiang Shena tidak punya apa lagi untuk hilang dia akan kejar mereka semua, dan tidak ada yang lolos hidup. Dia beri gorila horny sedikit harapan bilang bahwa begitu tangani suaminya. Mereka akan kembali dan kerjakan dia sampai tulang tidak izinkan istirahat 1 hari pun. Gorila horny panggil Li perusak suasana, karena rusak mood tapi dia putuskan ambil saran itu bagaimanapun. Dengan begitu anak buah mulai jalan keluar ruangan, salah satu dari mereka lempar pandang krepi bilang tunggu giliranmu. Ibu dan anak tinggal tak berdaya dengan tidak ada lakukan selain nangis. Saat malam turun zombie mulai berkeliaran di jalan dan di jalan sepi ini anak kita melaju di mobilnya. Dia dalam pikir refleksi atas gen terbaru dengan 13 poin stamina dia sekarang punya lebih dari 2 kali kekuatan orang biasa, dan waktu reaksi serta kendali meningkat signifikan. Dia melaju lewat jalan berantakan drift mobil di tikungan rasakan rush adrenalin dengan setiap belok. Seluruh tempat penuh zombie jadi anak kita putuskan saatnya keluar mobil. Pusat kota di depan dan nyetir akan tarik. Terlalu banyak perhatian jadi saatnya jalan kaki. Tepat saat itu dia dengar raung. Dia balik dan lihat 2 zombie lari ke dia tapi cowok kita tidak terganggu. Dia lari hindar pukulan langsung kunci bahu ke salah satu monster dan lempar cukup keras hingga jatuhkan zombie lain. Cepat dia panggil pedang dan lari ke mereka lagi sekali lagi full throttle dengan satu ayunan 2 zombie hilang kepala seketika. Zombie ini jadi tidak lebih dari karung tinju untuk anak kita uji kekuatan dan refleks baru. Dia kagum betapa mudah dia kuasai mereka sekarang. Tidak ada ragu di pikirannya bahwa dia dapat lebih dari 2 kali kekuatan fisik orang biasa. Di atas itu instingnya tajam dan dengan pendengaran meningkat dia bisa tahu bahwa tempat yang dia cari hanya sekitar 800 m jauh. Sementara sekelompok zombie tanpa henti hantam kepala ke jendela pintu toko kelontong. Di dalam penyintas lakukan terbaik bentengi gerbang depan tumpuk barang berat di depan harap tahan cukup lama untuk mereka cari cara keluar. Si bocah takut tanya ayahnya apa mereka akan mati di sini yang ayah coba yakinkan bilang bahwa bajingan penyihir ini tidak bisa masuk, dan bahkan kalau masuk tetap menang karena mereka akan reuni dengan ibunya. Tentu saja kata ayah tidak beri banyak hiburan dan bocah mulai nangis lebih keras. Petugas kesal dan tidak percaya apa yang ayah bilang tanpa pikir dulu. Dia iritasi atas omong kosong tak otak yang ayah bilang ke anaknya tapi ayah sarkastik balas bilang, kalau dia punya cukup sel otak untuk pikir sebelum bicara dia sudah jadi manajer properti sekarang. Sekarang bahkan petugas mulai khawatir bahwa mereka mungkin benar mati di sini. Tepat saat ketegangan puncak mereka dengar tembakan. Salah satu zombie tempel di pintu kepalanya meledak dan bocah jatuh ke tanah syok sementara ayah tinggal bingung apa yang terjadi. Petugas bilang mereka geser barang berat untuk lihat siapa di luar, dan peringatkan jangan bikin suara saat mereka hati-hati intip, lewat gerbang mereka sadar, bahwa semua zombie dekat sudah ditangani jadi mereka hati-hati keluar. Bocah mulai teriak sesuatu tentang mutan. Ayah cepat tanya apa yang dia bicarakan dan anak jelaskan bahwa itu versi lebih kuat dan cepat dari zombie biasa seperti di komik novel dan game. Ayah kesal atas anak obsesi hiburan dan balas bertanya bagaimana dia masih bisa bicara soal game dan stuff bahkan di hadapan bahaya. Dia sekarang yakin ini kenapa anaknya selalu nilai terburuk. Petugas balik ke ayah bilang hentikan bertengkar dan tanya bagaimana nilai relevan sekarang. Dia desak buru dan awasi sekitar karena mereka tidak mau mutan itu serang diam-diam. Jangan lupa bahwa nama ayah ini Tuasong jadi kita akan panggil dia begitu. Saat mereka maju petugas peringatkan lagi tetap waspada dan awasi sekitar saat mereka perlahan menuju basis. Saat sampai persimpangan mereka berhenti, ayah lihat seberang jalan dan lihat bocah berdiri di sana.
Itu tak lain anak kita yang jelas sibuk dengan sistem tambah poin dan sesuaikan statnya. Saat itu bocah mulai teriak bahwa itu zombie mutan, tapi petugas jadi satu-satunya dengan cukup sel otak cepat sadar bahwa cowok ini pasti penyintas bukan zombie. Sepertinya cowok-cowok ini sudah tarik perhatian anak kita. Dia tertawa atas bocah karena salah anggap dia zombie mutan dan bilang anak itu hentikan biarkan imajinasi liar. Petugas senang lega sadar itu penyintas sebenarnya. Gerak hati-hati dia dekati anak kita dan bilang terlalu bahaya sendirian di luar. Dia sarankan ikut mereka karena perlu bersama kalau mau bertahan. Dia undang gabung kelompok mereka. Zhang Xiaoyong tanya kelompok soal identitas mereka karena dia tidak tahu siapa mereka, atau kenapa hanya sedikit dari mereka terjebak di sini sambil scan area. Petugas jelaskan bahwa mereka keluar cari persediaan, dan bahwa masih cukup banyak warga kumpul di Taman Rangxiang. Sebut Rangxiang Garden picu ingatan untuk Zhang Xiaoyong dan dia ingat bahwa ada Mensham Junu di dekat tidak jauh dari sekarang. Tua Song setuju bilang itu seberang jalan. Dia kemudian bilang Zhang ikut mereka tekan bahwa kekuatan di jumlah. Petugas Li punya senjata dan dengan pengalaman tangani zombie gila mereka yakin bisa lindungi dia. Sepertinya mereka hanya tidak tahu latar belakang anak kita, dan bahkan anak kita tidak coba pamer gelar, dan hanya rendah hati setuju ini. Kemudian mereka maju hati-hati. Tua Song tanya Zhang Xiaoyong kenapa dia mau ke Menshah Junu, bertanya-tanya apa ada orang penting yang dia coba cari. Zhang Xiaoyong jawab dengan sederhana ya, dan Tua Song lanjut tanya lagi apa kerabat atau pacar. Tua Song ingatkan bahwa ini akhir dunia, jadi siapapun yang dia cari mungkin sudah mati, dan dia lebih baik siap mental untuk itu. Petugas gigit gigi dan setuju bilang bahwa bahkan kalau tidak dibunuh Ravager mereka bisa temu binatang itu. Sebut binatang tarik perhatian Jung dan dia tanya klarifikasi. Petugas Li ungkap bahwa sekelompok preman bertahan di area Villa Gunung Buyu di timur kota. Untuk bertahan mereka tidak ragu sakiti penyintas lain, dan mereka pernah temu mereka hilang banyak rekan di tangan mereka. Pria itu putuskan tidak bicara lebih lanjut, ingatkan semua bahwa mereka harus